Bab 291 kembali. Bing Tianliang berkata dengan ragu-ragu, saya rasa saya tidak dapat menerima. Sudah diputuskan, Lan Mengkin berkata tanpa ragu. Ada total 3 tim, dan 2 telah menyatakan pandangan mereka, jadi tentu saja tidak ada masalah. Rampasan dibagi rata pada akhirnya. Lan Xuanyu membuka kotak logam, dan lambang ungu yang jelas lebih besar dari lambang putih dan kuning muncul di depannya. Emblem semuanya bulat, bahan yang ungu terlihat sedikit berbeda, mirip dengan kayu, dengan lingkaran ungu di atasnya. Pola ukirannya masih sama, serat kayunya halus dan lembab, dan terasa hangat saat disentuh. Tampaknya ada aura kehidupan yang kuat di dalam, hanya dengan memegangnya di tangannya, Lan Xuanyu merasa sangat nyaman. Lambang ungu benar-benar berbeda, bahkan jika seseorang tidak menggunakannya untuk bertukar sesuatu, tetap tinggal dan menggunakannya untuk kultivasi Anda sendiri tampaknya memiliki banyak manfaat. 2 lambang kuning diberikan kepada Qianlei dan Liu Feng, dan Lan Xuanyu menyimpan lambang ungu bersamanya. Dia tidak perlu bersikap sopan dengan saudara laki-lakinya, lagi pula dia tidak akan pernah membiarkan mereka menderita kerugian. Inti kristal yang diambil tim lain dengan imbalan hadiah jauh lebih sedikit daripada inti kristal mereka, dan inti kristal peringkat bos jarang terjadi. Lagi pula, Yuan Enhui dan Lan Mengkin sama-sama individu yang luar biasa dalam kelompok kandidat ini. Pandangan biru tua Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu, keturunan Dewa Petir Bing Tianliang juga merupakan kemampuan yang kuat. Emerald Demon Bird Qianlei juga tidak kalah dalam hal kekuatan. Secara keseluruhan, Lan Xuanyu dan yang lainnya telah memperoleh cukup banyak dari penilaian ini, terutama Qianlei. Setelah mengetahui bahwa dia bisa menyatu dengan pemanggilannya, kemampuannya secara keseluruhan pasti akan meningkat. Yang kurang adalah bagaimana menggunakan kemampuan ini dan memastikannya mudah digunakan. Misalnya, bisakah dia menyatu dengan Emerald Demon Bird? Dia akan berubah menjadi apa? Burung setan Zamrud gendut. Di mana kecepatannya? Setelah membagikan hadiah, Xiaoqi segera memerintahkan semua orang untuk kembali ke pesawat luar angkasa dan bersiap untuk kembali ke Akademi Shrek. Namun, ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya naik ke pesawat luar angkasa, mereka menemukan bahwa kandidat yang menyelesaikan ujian lebih awal tidak ada di pesawat luar angkasa. Tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar dibunuh atau diusir terlebih dahulu. Melihat pemandangan di luar melalui jendela, semua orang merasakan relaksasi yang tak terlukiskan. Itu adalah pertempuran hidup dan mati. Situasi hidup dan mati yang sebenarnya memang sangat berbeda dari pot simulasi. Mereka tidak bisa lagi bertindak tanpa peduli di dunia, mereka harus fokus pada bahaya yang bisa muncul kapan saja. Perasaan ini tidak ada yang luar biasa. Akhirnya mereka bisa kembali, terutama untuk semua orang yang pada dasarnya pasti diterima di Shrek, semuanya dalam suasana hati yang baik. Lan Xuanyu memegang kotak berisi lambang ungu dan menyipitkan matanya, seolah sedang merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu. Dong Qianqiu sedang duduk di sampingnya, menatap matanya yang berkedip-kedip, dan berbisik, ide buruk macam apa yang sedang kamu renungkan lagi? Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, mengapa ide yang buruk? Apa aku orang jahat di hatimu? Dong Qianqiu tertawa, haruskah aku memberimu kartu orang baik? Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, tidak, terima kasih. Apakah Anda ingin tahu apa yang saya pikirkan? Sambil berbicara, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arahnya dengan nakal. Dong Qianqiu berkata dengan nada sedikit marah, tidak mau tahu. Ya baiklah, Lan Xuanyu mengumpulkan senyumnya, dan duduk. Bukankah kamu seharusnya berbicara sekarang? Kata Dong Qianqiu, marah. Lan Xuanyu berkata dengan takjub, mengapa saya harus mengatakannya? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin tahu lagi? Anda tidak bersungguh-sungguh. Kalian benar-benar tidak bisa dimengerti. Aku tidak bisa menang melawanmu. Dong Qianqiu melihat ke samping dengan marah dan mengabaikannya. Aku juga berpikir kamu pasti akan kalah. Orang ini terlalu licik, akan lebih baik untuk menjauh darinya di masa depan. Kalau tidak, suatu hari kami bisa dijual, dan kami bahkan tidak tahu bahwa kami menghitung uang untuknya. Lan Mengkin, yang berada di sisi lain Dong Qianqiu, menambahkan minyak ke dalam api sambil menatap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, bagaimana saya licik? Saya menyebutnya memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Lan Mengkin menggerakkan bibirnya, kamu licik, seperti rubah. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu lain kali kita harus bertindak selama penilaian, jangan ikut tim saya.
Memiliki Qianqiu saja sudah cukup bagiku. Lan mungkin memeluk leher Dong Qianqiu, berhentilah bermimpi, kita adalah duo Ice Snow. Siapa bilang Qianqiu akan berada di grupmu? Jika Anda tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Qianqiu, siapa yang akan kamu pilih, aku atau dia? Dong Qianqiu memutar matanya, apakah kalian berdua anak-anak? Lan mungkin berkata tanpa ragu, saya masih bayi, ada apa dengan itu? Lan Xuanyu, apakah kamu berani mengatakan itu? Lan Xuanyu segera menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan benar, saya masih bayi kecil, saya membutuhkan perawatan Qianqiu. Kamu benar-benar, wajah Dong Qianqiu tidak bisa berkata-kata, dan dia merasa merinding. Kamu menang. Melihat omong kosong serius Lan Xuanyu, Lan mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Lan Xuanyu segera berkata dengan penuh kemenangan, maka Qianqiu akan menjadi milikku di masa depan. Bukankah Anda mengatakan bahwa saya menang? Lan mungkin berkata, Qianqiu, mari kita pindah tempat duduk. Aku tidak bisa membiarkanmu berada di sampingnya lagi, atau dia akan memberi pengaruh buruk padamu. Kakak mungkin, aku salah. Lan Xuanyu meraih Dong Qianqiu, yang hendak berdiri, dan menatapnya dengan sedih. Jangan tertipu oleh triknya. Lan mungkin menatap Lan Xuanyu sambil tersenyum. Semuanya kencangkan sabuk pengamanmu, kita akan lepas landas. Suara Xiaoqi datang. Lan Xuanyu buru-buru menarik Dong Qianqiu untuk duduk, dan membantunya mengencangkan sabuk pengamannya. Dong Qianqiu memutar matanya dan berhenti berbicara. Di tengah raungan, gemuruh, yang dalam, pesawat ruang angkasa perlahan lepas landas dan meninggalkan planet tak dikenal yang telah mereka perjuangkan selama 3 hari. Pemandangan di tanah mulai menyusut, dan Lan Xuanyu kembali menyipitkan matanya dan berpikir dalam diam. Dia tenang, tetapi Dong Qianqiu dan Lan mungkin sedikit lengah, dan kedua gadis itu menatapnya dari waktu ke waktu. Qian Lei dan Liu Feng, yang duduk di sisi lain Lan Xuanyu, juga sangat pendiam. Keduanya tampak dalam keadaan meditasi. Diterima di Shrek bukan berarti mereka bisa lulus dengan mulus, mereka masih merasa sangat terancam di hati mereka sekarang. Bahkan jika Qian Lei bisa menyatu dengan pemanggilannya, kekuatan jiwa binatang yang bisa dia panggil masih sangat terbatas. Dia bahkan belum mencapai 3 cincin, fusinya tidak begitu kuat, tetapi kekuatan spiritualnya telah menembus alam laut spiritual. Dia juga memiliki pemahaman baru tentang jiwa bela dirinya, dan dia tidak ingin melewatkan waktu untuk merasakan jiwa bela dirinya. Sejak jiwa bela dirinya terbangun pada usia 6 tahun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan kesenangan dalam kultivasi. Begitu keluar dari atmosfer, pesawat ruang angkasa secara bertahap menjadi stabil dan terus berakselerasi. Kami akan memasuki lubang cacing, semua orang bersiap-siap untuk tidur. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba membuka matanya, cahaya di matanya berkedip, penghalang muncul di sekitarnya, dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Dikonfirmasi, pada saat ini, dia telah sepenuhnya mengkonfirmasi tebakannya. Detik berikutnya, pesawat ruang angkasa tiba-tiba bergetar, dan jika kabut muncul, mata cerah Lan Xuanyu secara bertahap menjadi mengantuk, dan segera kehilangan kesadaran. Ketika kesadaran semua orang kembali, pesawat ruang angkasa itu perlahan turun dan mendarat perlahan. Setidaknya pemandangan di luar jendela seperti ini. Ini sangat cepat. Aku merasa seperti aku kembali setelah tidur siang. Pesawat luar angkasa Shrek benar-benar bagus. Qian Lei berbaring dan berkata dengan wajah nyaman. Pesawat ruang angkasa mendarat, dan semua orang keluar dengan tertib. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda karena apakah mereka telah diterima di Shrek. Penilaian telah selesai. Langkah selanjutnya adalah akhirnya memutuskan daftar penerimaan siswa angkatan ini. Semua siswa dikirim kembali ke Hotel Shrek untuk beristirahat, dan penerimaan akan diumumkan besok. Di antara semua siswa yang telah kembali bersama, kecuali 30 siswa teratas dalam penilaian komprehensif, yang lain kurang lebih memiliki harapan di hati mereka. Lagi pula, Xiaoqi mengatakan sebelumnya bahwa di antara mereka, beberapa akan disetujui secara khusus untuk masuk. Bab 292 Bangga padamu. Namun, ada juga beberapa siswa yang mengerti bahwa mereka tidak mungkin terdaftar di Shrek, dan mereka sedih dan tertekan. Guruji, Lan Xuanyu membuka pintu kamar, dan melihat Ji Hongbin duduk di sofa, menunggunya kembali. Dia memandang Lan Xuanyu dari atas ke bawah. Ji Hongbin tersenyum, dan berkata, sepertinya prestasimu tidak buruk. Pertama, lagi pula Lan Xuanyu masih muda.
Dia tidak bisa tidak mengungkapkan kebanggaan yang dia miliki ketika dia mengungkapkan statusnya yang pertama. Dia memang memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Ji Hongbin langsung terkejut, dan berdiri. Pertama, Anda secara individu lebih dulu. Benar, Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Ji Hongbin berkata, cepat, ceritakan semua tentang proses ujian kalian semua. Dia memang merasa sangat ingin tahu tentang ini. Setiap tahun, ujian Akademi Shrek memiliki beberapa perbedaan, oleh karena itu dia sangat ingin tahu apa yang dihadapi Lan Xuanyu dalam ujian kali ini. Lan Xuanyu membacakan narasi rinci tentang ujian tersebut. Bagaimana dia menyatukan yang lain, dan bagaimana dia akhirnya menyebabkan Yuanen Hui menjadi anggota timnya, serta rangkaian acara yang akhirnya membawanya ke tempat pertama. Tidak ada detail yang terlalu kecil untuk diabaikan. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Ji Hongbin langsung tersenyum. Sebenarnya, begitu Yuanen Hui bergabung dengan timmu, kamu sudah menang. Tim Anda terlalu kuat, karena Anda telah mengumpulkan semua pusat kekuatan. Omong-omong, Yuanen Hui ini juga agak aneh. Dulu, jika siswa yang mengikuti ujian mampu mencapai 4 cincin, mereka sudah menjadi putra surga yang mutlak. Di sini sekarang, Anda memiliki banyak orang yang memiliki 4 cincin. Acara ini benar-benar merupakan pertemuan para elit. Lan mungkin itu juga luar biasa. Tanpa diduga dia memiliki jiwa bela diri kembar, dan jiwa bela diri keduanya masih memiliki 4 cincin jiwa 10.000 tahun. Kekuatan penuhnya mungkin lebih kuat dari Yuanen Hui. Namun, di tengah banyak elit ini, Anda masih bisa mengungkapkan bakat Anda. Xuanyu, kamu benar-benar membuat guru bangga padamu. Ji Hongbin biasanya sangat pelit dengan pujiannya, jadi pujiannya membuat Lan Xuanyu sangat bersemangat. Guruji, saya masih memiliki penemuan. Saya pikir, ujian pertarungan yang sebenarnya kali ini, ternyata bukan benar-benar pertarungan yang sesungguhnya. Lan Xuanyu dengan serius berkata, "Oh," Ji Hongbin memiliki kilatan cahaya di matanya. "Nyatakan penemuan Anda." Lan Xuanyu berkata, "Bukankah aku sangat sensitif terhadap energi kehidupan di Akademi Shrek ini? Saya menemukan bahwa, meskipun kami berada di pesawat luar angkasa, melalui seluruh rangkaian peristiwa ini saya masih dapat terus merasakan keberadaan energi kehidupan. Meskipun sedikit melemah oleh layar, itu masih ada. Saya tidak pernah sekalipun merasakannya di planet Heaven Luo atau planet Heaven Dou, dan saya terutama tidak pernah merasakannya saat berada di pesawat luar angkasa sebelumnya, tetapi kali ini saya merasakannya di tengah angkasa. Ini sangat aneh. Juga, saat kami menavigasi alam semesta, kami tidur hampir sepanjang perjalanan ke sana, dan hampir sepanjang perjalanan kembali. Ini juga sangat aneh. Mereka mengatakan itu untuk menjaga kerahasiaan di planet tanpa nama itu, tetapi energi kehidupan terus-menerus berada pada kepadatan yang sama seperti di kota Shrek. Apa masalahnya dengan itu? Dalam perjalanan kembali, saya sengaja membuat percobaan. Sementara dia mengatakan ini, dia mengeluarkan kotak dengan Shrek Emblem berwarna ungu dari dadanya. Melihat kasus ini, Ji Hongbin tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan kotak itu terbang untuk mendarat di tangannya. Wajahnya penuh keheranan, sedemikian rupa sehingga tampak dia bahkan lebih heran dibandingkan sebelumnya ketika Lan Xuanyu memberitahunya bahwa dia mendapat tempat pertama. Dia berkata, "Kamu, bagaimana kamu mendapatkan lambang peringkat ungu ini?" "Ditukar, saya menggunakan inti kristal tingkat overload terbesar untuk menukarnya," kata Lan Xuanyu. Ji Hongbin tercengang untuk sementara waktu. Sudut mulutnya menipis. Orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain sebenarnya adalah orang yang akan mati karena marah. Dulu, saya belajar di Shrek selama 6 tahun, dan saya bisa mendapatkan lambang peringkat ungu hanya sekali. Lebih jauh lagi itu hanya melalui keberuntungan, dan membutuhkan upaya fisik dan mental yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya. Kamu masih belum benar-benar masuk akademi dan kamu sudah mendapatkannya, ini benar-benar. Lan Xuanyu berkata, "Guruji, saya hanya ingin bertanya kepada Anda." Hui mengatakan bahwa dengan lambang Shrek, Anda hanya dapat menukar yang berlevel tinggi dengan yang berlevel rendah, dan Anda tidak dapat menggunakan yang berlevel rendah untuk ditukar dengan yang berlevel tinggi. Apakah ini benar? Selain itu, apa yang bisa saya tukarkan dengan emblem level ungu ini? Ji Hongbin berkata, "Di dalam akademi, secara resmi persis seperti ini. Anda hanya dapat menukar ke bawah,
dan tidak dapat menukar ke atas. Namun, secara pribadi, itu tidak sepenuhnya tidak pernah terdengar. Satu-satunya hal adalah, nilai tukarnya pasti bukan 1 sampai 10. Ketika saya di sana, 1 hingga 20 sangat mungkin. Oleh karena itu, Anda benar-benar mendapat untung besar dari lambang berwarna ungu ini. Itu terlalu cocok untukmu. Lan Xuanyu terkejut. 1 sampai 20. Ini sangat konyol. Ji Hongbin berkata, lambang peringkat yang berbeda memiliki daftar barang yang berbeda untuk ditukar. Pada setiap daftar, Anda hanya dapat menggunakan lambang tertentu untuk ditukar, dan Anda tidak dapat menggunakan lambang tingkat yang lebih rendah. Jika Anda memiliki persyaratan khusus untuk bahan dari penukaran emblem grade ungu tetapi Anda hanya memiliki setumpuk emblem grade kuning, lalu apa yang dapat Anda lakukan? Anda hanya dapat mencari seseorang untuk ditukar. Namun, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, meskipun demikian, sangat sedikit orang yang ingin menggunakan lambang tingkat tinggi untuk ditukar dengan lambang tingkat rendah. Ini karena emblem level tinggi terlalu sulit didapat. Lan Xuanyu dengan rasa ingin tahu bertanya, Guru, saat ini saya pada dasarnya sudah dikonfirmasi untuk terdaftar di Shrek. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang untuk apa saya bisa menukar emblem ini? Anda telah mengatakan bahwa lambang ungu ini sangat berharga, tetapi sebenarnya saya bisa menukarnya dengan apa? Ji Hongbin menatap matanya, dan berkata, lambang peringkat ungu dapat ditukar dengan banyak hal. Saya akan menyebutkan beberapa contoh agar Anda bisa mengerti. Anda bisa menukarnya dengan harta karun surga dan bumi peringkat 10.000 tahun, atau sebagian dari harta karun surga dan bumi 100.000 tahun. Misalnya, Anda mengolah kontrol elemen air. Jika Anda menukar rumput es misterius segi 10.000 tahun, itu akan menjadi peningkatan yang sangat besar dan komprehensif untuk kontrol elemen air dan kontrol elemen es Anda. Pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda secara substansial. Anda baru saja berada di level 20 sesuatu. Satu akar dari ini dan Anda dapat menerobos langsung ke level 30 bukanlah mimpi. Atau mungkin untaian rumput es misterius segi 8 yang berumur ratusan ribu tahun. Prasyaratnya adalah akademi memiliki stoknya. Petik 2. Lebih-lebih lagi, lambang peringkat ungu sudah memiliki beberapa teknik kultivasi khusus dalam koleksi akademi yang dapat Anda tukarkan. Teknik kultivasi Sekte Tang seharusnya sudah Anda ketahui, karena teknik surga misterius tersebar luas dan dipopulerkan. Seiring dengan teknik surga misterius, ada beberapa seni rahasia Tang Sekte di tingkat yang sama. Langkah lacak bayangan hantu yang membingungkan, mengontrol derek menangkap naga, tangan giok misterius, senjata tersembunyi 100 pemisahan, dan sebagainya. Seni rahasia Sekte Tang ini semuanya dapat ditukar hanya dengan satu lambang peringkat kuning. Hanya saja, ada seni kultivasi tingkat yang lebih tinggi yang membutuhkan setengah lambang ungu, dan itu adalah pelatihan kekuatan spiritual mata setan ungu. Saya akan sangat menyarankan Anda menukar ini. Ini karena mata iblis ungu tidak hanya dapat menumbuhkan kekuatan spiritual Anda, tetapi juga dapat meningkatkan penglihatan Anda, dan pada saat yang sama membekali Anda dengan semacam metode serangan spiritual. Kekuatan spiritual Anda cukup tinggi. Di masa depan pasti akan matang dengan sangat baik, dan memilikinya akan memberi Anda keuntungan besar di masa depan. Langkah mempromosikan kekuatan spiritual ini juga dapat membayar Anda kembali dalam kontrol elemen air dan api. Setelah mendengar cerita Ji Hongbin, sepasang mata indah Lan Xuanyu berkilau seperti kristal. Lambang Shrek benar-benar bagus. Dia diam-diam telah memutuskan di dalam hatinya bahwa setelah itu, dia harus mencari cara untuk mendapatkan banyak lambang. Jika Anda dapat menukar sumber daya sebanyak ini, latihan kultivasi seseorang akan terus menjadi lebih mudah, dan kecepatan kultivasinya akan terus meningkat. Yang terpenting adalah apa yang dikatakan Ji Hongbin sebelumnya. Satu akar rumput es misterius segi 10.000 tahun itu sangat mungkin dapat meningkatkan kultivasinya hingga level 30. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki dorongan untuk segera menukarnya. Masalahnya saat ini adalah bahwa asetnya hanya satu lambang pangkat ungu, namun dia masih berutang lambang pangkat kuning tambahan. Dari 3 lambang hadiah tempat pertama, dia memberi Qianlei 1 dan Liu Feng 2. Dia masih memiliki lambang peringkat ungu, tapi dia masih berutang kuning pada Qianlei. Oleh karena itu, lambang level ungu adalah satu-satunya yang bisa dia gunakan saat ini. Tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatannya. Lan Xuanyu tahu kelebihannya sendiri.
Menurut pengalamannya sebelumnya, dia hanya perlu memiliki tingkat kultivasi kekuatan jiwa mencapai peringkat angka bulat dan dia akan menerobos mendapatkan 2 cincin jiwa lagi pada saat yang sama. Ketika dia memiliki cincin 1 jiwa, dia memiliki cincin jiwa 10 tahun berwarna putih. Ketika dia mendapatkan cincin keduanya, semua cincin jiwanya berubah menjadi warna kuning 100 tahun, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia sangat ingin bereksperimen. Jika dia tiba di 3 cincin, apakah semua cincin jiwanya akan berevolusi menjadi 1000 tahun sebagai hasilnya? Jika itu benar-benar terjadi, dia akan memiliki basis yang tidak terlalu berbeda dengan kandidat ujian lainnya. Kesenjangan kekuatan akhirnya tidak akan terlalu besar. Bab 293 Pendaftaran. Selain itu, dengan tingkat kultivasi 3 cincin, kekuatan seluruh tubuhnya juga akan meningkat secara besar-besaran. Teknik martial soul fusion dan kemampuan tambahannya juga akan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Jika Anda dapat menggunakan kekerasan untuk mengalahkan musuh Anda, mengapa Anda perlu menggunakan otak Anda? Ji Hongbin membuka kotak itu, melihat lambang berwarna ungu yang tergeletak di dalamnya, wajahnya penuh kekaguman dan kecemburuan. Meskipun peringkat kultivasinya sudah cukup tinggi, lambang ungu mampu ditukar dengan beberapa barang yang sangat berharga. Sayangnya, selama belajar di pelataran luar, dia memiliki terlalu sedikit kesempatan untuk mendapatkan ini. Benar, Suanyu, mengenai dugaan Anda, jangan menyebutkannya kepada siapapun. Terutama teman sekelasmu. Ji Hongbin tiba-tiba mengingatkannya. Lan Suanyu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Meskipun saya berpikir bahwa pesawat ruang angkasa itu sangat mungkin hanya sebuah kabin simulasi berskala besar, dunia yang disimulasikan setelahnya membuat kita memiliki realisme 100%, dan oleh karena itu Anda hanya dapat berpikir bahwa itu benar-benar sebuah dunia. Akademi benar-benar berusaha keras untuk ujian ini, cerita ini dijalin menjadi seperti kenyataan. Alis Ji Hongbin sedikit berkerut, dan setelah sedikit ragu, dia berkata dengan suara berat, karena itu memang nyata. Kali ini giliran Lan Suanyu yang terheran-heran. Ji Hongbin berkata dengan nada berat, upaya Shrek yang diinvestasikan dalam kemajuan umat manusia adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Mengapa mereka hanya merekrut begitu sedikit siswa setiap tahun? Sebenarnya, secara sangat besar, itu karena staf pendidikan akademi tidak cukup. Banyak guru dan senior semuanya berada di garis depan pertempuran untuk memperluas federasi. Tapi, ini juga menyentuh rahasia besar federasi. Pada kenyataannya, ketika federasi membentuk koloni antar bintang, itu bukan karena mereka tidak menghadapi tekanan apapun, melainkan karena orang biasa tidak menyadari bagaimana tekanan itu diangkat. Lan Suanyu tercengang. Kamu mengatakan, Ji Hongbin berkata, kamu seharusnya tidak menanyakan ini sekarang, ini masih hal-hal yang tidak boleh kamu ketahui. Kamu masih muda, apa yang seharusnya Anda lakukan sekarang adalah berusaha keras untuk mempromosikan diri Anda sendiri. Biarkan diri Anda menjadi tangguh. Suatu hari Anda akan mengerti arti dari apa yang saya katakan. Akademi Shrek tidak hanya memiliki sedikit orang. Itu karena sebagian besar kekuatan pendidikan akademi tidak hadir di akademi untuk bekerja sama dengan federasi di tempat lain. Ini semua untuk membiarkan orang-orang federasi hidup dalam damai. Jika Anda, saya, dan bahkan orang-orang administrasi federasi dapat hidup dengan tenang dalam kedamaian dan kegembiraan, itu berkat upaya dan pengorbanan dari banyak orang. Lan Suanyu mendengar bahwa Ji Hongbin agak tidak bernyawa. Suasana hatinya saat ini sangat terlihat emosional. Rupanya dia menekan beberapa emosi kekerasan jauh di dalam hatinya. Lan Suanyu tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Guru Yin mengatakan bahwa dia dikeluarkan karena kelakuannya yang tidak pantas di tengah perang. Konflik macam apa itu? Federasi seharusnya damai dan hanya menduduki planet lain dengan mengandalkan armada universalnya. Konflik macam apa yang akan diikuti oleh Guru Yin? Oke, kamu tidak perlu bertanya lagi, aku juga tidak akan banyak bicara. Ketika kekuatan Anda cukup tinggi, Anda secara alami akan mengetahuinya. Saat ini, yang perlu Anda pahami adalah bahwa meskipun siswa yang diterima di sini sedikit, setiap orang yang direkrut akademi adalah elit mutlak, dan mereka juga akan mendapatkan sumber daya terbaik akademi. Anda semua hanya perlu melakukan upaya yang sesuai untuk itu. Usaha yang bagus, oke. Guru ingin melihat Anda suatu hari tiba di ketinggian yang tidak akan pernah dia capai. Mencapai impian yang tidak pernah bisa saya capai. Anda pasti sudah diterima. Besok,
Guru harus pergi. Namun, tidak lama kemudian saya harus kembali. Kali ini kalian bertiga menguji dan memasuki kesenangan tak terduga Akademi Tian Luo kami. Akademi berhak mengirim 3 guru untuk datang ke sini untuk melanjutkan studi. Aku akan menjadi satu, Guru Yin Anda kemungkinan besar akan menjadi yang lain, jadi setelah beberapa saat kami akan bertemu lagi dengan Anda. Anda cukup pintar, Anda juga tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada gunanya bagi guru untuk berbicara terlalu banyak. Berkultivasi dengan baik, jika ada sesuatu, Anda dapat mengirimi saya email. Kamu juga bisa menghubungi orang tuamu dengan cara ini. Ji Hongbin pergi dengan sangat tiba-tiba. Keesokan harinya, ketika Lan Xuanyu bangun dari meditasinya, dia sudah tidak terlihat lagi. Mungkin dia tidak mau melalui rasa sakit karena perpisahan. Ruangan itu tiba-tiba kekurangan orang di dalamnya, dan menyebabkan Lan Xuanyu menjadi agak tertekan. Bukan hanya karena ruangan itu kosong, tetapi lebih karena dia kekurangan orang andalan yang memberinya petunjuk arah. Lagi pula, dia masih anak muda berusia 12 tahun, tidak lebih. Di ruang makan dia bergabung dengan Liu Feng dan Qian Lei. Ketiga orang itu sarapan bersama. Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan asumsi pesawat ruang angkasa sebelumnya adalah kabin simulasi, mengapa mereka bisa merasa lapar di dalamnya? Membawa keraguan ini bersamanya, semua kandidat ujian diperintahkan untuk berkumpul dan melanjutkan bersama menuju Sigat Plaza. Tidak diragukan lagi, waktu untuk mengumumkan catatan kinerja akhirnya tiba. Plaza Dewa Laut, di depan patung besar itu berdiri barisan orang. Guru Xiaoqi, yang bertanggung jawab atas ujian mereka selama ini, hanya bisa berdiri di samping. Berdiri di tengah adalah dekan pengadilan luar Akademi Shrek, Ying Lohong. Dekan wanita cantik ini memasang senyum di wajahnya, dan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Pakaian formalnya yang berwarna hitam menggambarkan perawakannya yang ramping, membawa kesan kecantikan yang alami. Lan Xuanyu secara alami tidak mengenali dekan ini, tetapi pandangannya tiba untuk melihat pria parubaya yang ceroboh itu berdiri di satu sisi dekan. Bukankah ini, wingman-nya sejak saat itu selama ujian pusat antar bintang Shrek? Melihatnya, ekspresi Lan Xuanyu menjadi agak aneh. Mata paman aneh, wingman, juga kebetulan jatuh tepat padanya pada saat ini. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi di matanya dia tampak mengambil langkahnya. Lan Xuanyu memiliki sedikit rasa bersalah. Xiaoqi melangkah maju, dan dengan suara yang dalam berkata, selanjutnya saya akan mengumumkan daftar pendaftaran ujian siswa baru Akademi Shrek tahun ini. Ketika saya memanggil nama Anda, silakan keluar. Setelah saya selesai membaca daftarnya, setiap orang yang tidak lulus dapat kembali ke hotel untuk mengepak barang bawaan Anda dan bersiap untuk berangkat. Emblem Shrek yang Anda peroleh sebelumnya dapat ditukarkan di pusat pertukaran Akademi. Seorang anggota staf Akademi akan memandu Anda semua untuk melakukan ini. Saat ini, saya akan mengumumkan daftar nama yang terpilih. Yuanen Hui, Lan Mengqin, Lan Xuanyu, Bing Tianliang, Qian Lei, Liu Feng. Mendengar nama-nama itu dipanggil satu demi satu, setiap orang mau tidak mau membuat hati mereka tercekat. Lan Xuanyu terkagum-kagum saat mengetahui bahwa dia akrab dengan beberapa nama yang secara tak terduga juga dipilih. Tim yang ia singkirkan dalam kompetisi sistem gugur, yang terdiri dari Li Han, Li Bin, dan Jia Yu, secara tak terduga juga terpilih. Lan Xuanyu tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini pasti ada hubungannya dengan ujian mereka sebelumnya. Di bawah bantuannya, teknik kombinasi Martial Soul mereka segera dipromosikan menjadi Martial Soul Fusion Teknik A. Ini benar-benar sesuatu yang sangat langka. Dia memperkirakan bahwa mereka dipilih hanya karena ini. Benar saja, ketika ketiga orang itu akhirnya keluar, ekspresi mereka saat melihat Lan Xuanyu jelas menghargai. Itu juga memiliki sedikit rasa hormat yang awalnya tidak ada. Hari itu, dengan bantuan Lan Xuanyu, bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Mereka juga tahu bahwa mereka tidak menonjol di antara para kandidat ujian, terutama Li Bin dan Jia Yu. Mereka semua adalah 3 master jiwa cincin. Selanjutnya, jika jiwa bela diri Jia Yu dipisahkan dari Li Han, itu agak lemah. Pencapaian seperti apa yang mampu mereka raih di Shrek pasti terkait dengan hubungan dekat dengan Lan Xuanyu. Daftar nama hanya ini. Kalian yang belum lulus ujian, jangan berkecil hati. Kembali ke akademi masing-masing, belajar dan berkultivasi dengan baik. Saya harap perjalanan ke Shrek ini mampu memberi Anda semua bantuan.
Nada suara Xiaoqi meninggalkan gema tangis yang langsung terdengar dari para kandidat ujian. Sehubungan dengan anak-anak berusia 12 tahun ini, sangat sulit bagi mereka untuk sampai pada tahap ini, dan tidak lulus ujian memang sama dengan pukulan psikologis. Namun, karena ini adalah kompetisi, pasti akan ada yang kalah. Sebuah bus besar datang untuk menerima calon ujian yang tersingkir itu. Mereka hampir pergi. Ada 6 orang yang dirawat secara khusus. Oleh karena itu, kali ini, ada 36 siswa yang akhirnya diterima dari semua calon ujian tersebut. Bab 294 Ying Lohong. Nama saya Ying Lohong, dan saya Dekan Pengadilan Luar Akademi Shrek. Pertama-tama, saya mewakili Akademi Shrek untuk menyambut Anda semua di sekolah. Dekan Pengadilan Luar, mendengar bahwa wanita cantik yang muncul tidak lebih dari 30 tahun atau lebih ini secara tak terduga adalah Dekan Pengadilan Luar, semua siswa tanpa sadar berdiri lebih tegak. Ying Lohong tersenyum tipis, dan berkata, di antara kalian semua, kurasa banyak dari kalian yang percaya bahwa Akademi Shrek, sebagai akademi nomor 1 federasi, pasti akan sangat ketat dan studinya akan sangat sulit. Namun, pada kenyataannya, sangat mungkin itu akan berbeda dari yang Anda harapkan. Shrek akan lebih mudah dari yang Anda bayangkan. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda menginginkan sesuatu. Di sini, kami tidak memiliki guru yang parah yang akan mengawasi Anda untuk belajar dan berkultivasi sepanjang hari, semuanya sukarela. Anda ingin masuk ke sini, jadi saya yakin bagaimana Anda belajar adalah urusan Anda sendiri. Setiap tahun hanya akan ada satu ujian akhir. Saya tidak tahu apa mata pelajaran ujian karena baru akan diputuskan sebulan sebelum ujian. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan adalah bahwa jika Anda tidak lulus ujian, Anda harus kembali ke tempat asal Anda. Tetapi jika Anda ingin lulus ujian ini, selain kekuatan, Anda mungkin membutuhkan banyak hal lainnya. Tapi saya dapat menjamin bahwa selama Anda mau belajar, Anda pasti akan memiliki orang untuk mengajari Anda. Adapun keinginan Anda untuk mendapatkan sumber daya, Anda semua juga diminta untuk berusaha keras. Sama seperti bagaimana Anda mendapatkan emblem Shrek dalam ujian komprehensif, di Shrek Academy, emblem memiliki tujuan yang serbaguna. Prasyaratnya adalah Anda memiliki cukup banyak. Bahkan kami sebagai guru dibayar dengan lambang. Jika Anda menginginkan lambang tambahan, Anda hanya perlu memberikan kontribusi ekstra dan menyelesaikan tugas tambahan. Tidak ada yang terkecuali. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah bahwa Shrek adalah tempat yang tidak memihak di mana individu memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Mengenai seberapa tidak terbatasnya kemungkinan Anda harus mencarinya sendiri. Terakhir, sekali lagi saya ingin menyambut Anda di Shrek Academy. Saya harap setelah ujian tahun ajaran pertama, saya masih bisa melihat kalian semua seperti ini. Setelah menyelesaikan pidato ini, Ying Lohong menganggukkan kepalanya ke arah siswa baru ini, dan berbalik untuk pergi. Xiaoqi berkata, setelah menunggu sebentar, kami akan membagikan asrama Anda, dan pada saat yang sama Anda akan menerima materi masuk Anda. Bersama-sama, kalian semua adalah kelas tingkat tahun pertama Outer Court. Kelas umum akan dihadiri bersama. Selama ujian individu, Anda semua telah memilih departemen Anda, dan kursus khusus akan datang dari penasihat akademik masing-masing departemen. Saya yakin Anda semua telah melihat guru waktu ujian Anda, jadi setelah itu Anda dapat meminta bimbingan dan pengetahuan mereka terkait dengan kursus khusus. Jadwal sekolah akan ada di materi masuk Anda. Selanjutnya, guru Departemen Pendidikan akan memandu Anda untuk melengkapi bahan masuk Anda. Apa? Asrama satu kamar membutuhkan lambang peringkat putih selama 1 bulan. Gratis, Anda hanya dapat memiliki tenda satu kamar. Dengan sangat cepat, para siswa tahu persis apa itu lubang. Menerima bahan masuk mereka membutuhkan lambang pangkat putih. Yang paling membuat mereka takut adalah asrama akademi juga memakai lambang putih. Asrama adalah satu orang dan kondisinya sebenarnya sangat bagus. Namun, menurut pemahaman Lan Xuanyu, nilai lambang pangkat putih ini setara dengan sesuatu yang sangat mahal. Guru Departemen Administrasi Pendidikan adalah seorang pria parubaya yang duduk di belakang meja. Dia dengan malas berkata, akademi melakukan ini untuk menumbuhkan gagasan bahwa kalian semua tidak boleh menuai tanpa menabur, kalian harus berusaha. Sejak usia muda, membesarkan seseorang untuk mandiri adalah kebiasaan yang baik, dan itu semua untuk memastikan bahwa Anda mempertimbangkan pemikiran orang lain.
Kalian semua tidak mendapat panen apapun dari ujian komprehensif. Setelah itu, bagi kalian yang tidak memiliki emblem pangkat putih bisa mendapatkan tugas. Misalnya, menyapu Sigat Plaza selama sebulan, atau hal semacam ini, akan memberi hadiah satu lambang peringkat putih, yang seharusnya cukup untuk biaya hidup Anda. Baiklah, kupikir tinggal di satu tenda juga tidak masalah. Kita bisa mentransaksikannya sekaligus. Guru, bisakah orang lain tinggal di kamar asramamu? Lan Xuanyu mengajukan pertanyaan pragmatis. Tentu saja itu tidak diperbolehkan. Kamar asrama setiap orang hanya dapat ditempati oleh diri sendiri. Jangan heran bahwa saya tidak mengingatkan Anda semua itu. Anda tidak dapat menyimpan uang seperti itu. Kamar asrama masing-masing dialokasikan ke kamar budidaya eksklusif Akademi Shrek. Jangan berpikir bahwa Anda semua dirugikan membayar satu lambang pangkat putih. Kenyataannya, Akademi berinvestasi jauh lebih banyak daripada yang kalian pikirkan selama ini. Awalnya masih ada beberapa siswa yang berencana menanggung kesulitan dan memutuskan untuk tinggal di tenda. Lagi pula, mereka tidak seperti tim Lan Xuanyu yang memiliki panen seperti itu. Namun, setelah mendengar kalimat ini, siapa yang masih tidak berani tinggal di asrama? 1 tahun kemudian, mereka harus lulus ujian lagi, dan mereka harus berusaha keras untuk segera mempromosikan diri, tanpa penundaan. Mereka mengatakan itu adalah pengajaran yang santai, tetapi siapapun yang benar-benar percaya itu adalah seorang idiot, bukan? Dengan susah payah mereka lulus ujian untuk masuk Akademi Shrek, yang bisa membayangkan mereka mungkin harus pergi seperti siswa yang baru saja mereka lihat. Lan Xuanyu, Qian Lei dan Liu Feng bersama-sama memiliki 1 lambang peringkat ungu dan 5 lambang peringkat kuning. Karena tampaknya semua yang ada di akademi diselesaikan melalui lambang Shrek, Qian Lei dan Liu Feng mungkin juga memberikan semua lambang mereka kepada Lan Xuanyu sehingga dia dapat membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikannya. Menggunakan lambang peringkat tinggi untuk langsung membayar barang-barang yang harganya lambang peringkat lebih rendah sama sekali bukan masalah. Meskipun, seperti yang telah diketahui Lan Xuanyu dari Ji Hongbin, mengubah lambang peringkat rendah menjadi lambang peringkat tinggi harganya bahkan lebih dari 10, secara komparatif. Namun, prosedur memasuki sekolah ini adalah pekerjaan prioritas utama, dan tidak ada cukup waktu untuk mencari orang untuk ditukar. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menggunakan 1 lambang peringkat kuning untuk membayar biaya asrama selama 3 bulan untuk 3 orang. Biaya kuliah Shrek tidak dipungut biaya, setidaknya untuk biaya kuliah dasar. Setiap orang menerima 3 seragam sekolah berwarna hijau dan jadwal sekolah yang sesuai, bersama dengan perangkat komunikasi jiwa milik Departemen Internal Akademi Shrek. Menyerahkan biaya kamar asrama untuk 1 orang, ini semua dialokasikan untuk mereka, tetapi prasyaratnya adalah mereka menyerahkan senilai 3 bulan. Ini juga mengapa Lan Xuanyu langsung membayar selama berbulan-bulan ini. Jika tidak, dia lebih suka bertukar sumber daya, membiarkan dirinya dan teman-temannya mempromosikan diri mereka lebih cepat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana melakukan tugas untuk mendapatkan emblem Shrek. Satu hal yang Lan Xuanyu sangat jelas adalah bahwa semakin kuat mereka, semakin besar hadiah untuk menyelesaikan tugas, dan juga menyelesaikan tugas akan sedikit lebih mudah. Kamar asrama ketiga orang itu saling berdekatan. Gerbang Departemen Administrasi Pendidikan memiliki banyak bus shuttle yang berhenti di dekat mereka yang dapat mengantarkan mereka ke kamar asrama mereka, tetapi hanya sekali ini. Setelah itu, jika mereka ingin pergi kemanapun, mereka harus berjalan kaki atau membeli mobil bimbingan jiwa mereka sendiri. Lan Xuanyu sebenarnya paling tertarik untuk mengonversi emblem Shrek miliknya. Dia benar-benar ingin melihat daftar pertukaran, karena saat ini mereka sebenarnya memiliki cukup lambang untuk dapat ditukar dengan sesuatu. Namun, guru Departemen Pendidikan mengatakan kepada mereka bahwa, selain siswa yang tidak berhasil bergabung dengan Shrek, jika mereka ingin melakukan pertukaran, mereka terlebih dahulu membutuhkan guru Departemen Studi mereka untuk memberikan otorisasi. Setelah itu, mereka dapat mengajukan aplikasi pertukaran di Departemen Studi mereka. Setelah jawaban resmi, barulah mereka dapat pergi ke Shrek Academy Exchange Center untuk bertukar. Terhadap para siswa yang masih memilih tinggal di tenda tunggal, sikap guru jurusan administrasi pendidikan itu jelas sedikit lebih dingin. Akademi Shrek benar-benar terlalu besar. Itu bergantung pada danau untuk membangunnya, dan dari jalan tepi danau yang memanjang keluar, butuh waktu 100 menit untuk akhirnya memasuki area asrama. Setibanya di sini, mata mereka membelalak.
Satu baris pohon demi satu memisahkan baris demi baris villa setinggi 3 lantai. Setiap 6 villa disatukan. Gaya bangunannya sangat klasik, dan ditambah dengan energi kehidupan padat yang berasal dari Danau Dewa Laut, itu seperti negeri ajaib dunia. Tidak mungkin satu orang per villa, kan? Qian Lei menelan seteguk air liur. Mengemudikan mobil adalah anak muda lainnya, yang menoleh dan tersenyum, berkata, benar, tepat satu orang per villa. Saya akan memberitahu Anda bahwa meskipun akademi adalah pencatut, manfaat yang Anda dapatkan darinya cukup banyak tanpa perbandingan. Ketika saya baru tiba di sini, saya juga terkejut dengan semua ini. Ngomong-ngomong, percayalah, biaya satu lambang pangkat putih untuk penginapan benar-benar sepadan. Seperti yang dia katakan sampai di sini, wajahnya menunjukkan jejak desahan. Lan Xuanyu bertanya, Senior, apakah Anda mengemudikan bus antar jemput ini untuk mengantarkan kami, juga diklasifikasikan sebagai misi akademi? Bab 295 melapor masuk. Tepat, saya melakukannya untuk memiliki tempat tinggal. Aku dianggap memiliki kemampuan yang tidak penting. Tahun ini sudah tahun kelima saya, dan setiap tahun saya hanya mampu menyelesaikan ujian akhir. Saya hampir menghabiskan semua lambang saya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan selain menggunakan jenis tugas paling dasar ini untuk mendapatkan poin. Senior dengan kemampuan atau junior tidak akan seperti saya. Qian Lei penasaran, dan bertanya, Senior, berapa banyak emblem yang bisa kamu dapatkan dengan mengendarai mobil? Senior itu berkata, 1 bulan, 1 lambang pangkat putih. Ini hanya cukup bagi saya untuk tinggal di asrama. Namun, makanan akademi tidak dipungut biaya, jadi tinggal di asrama memberikan makanan gratis. Saya hanya harus bekerja selama 2 jam setiap hari, jadi itu masih sepadan. Tentu saja, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, hal ini tampaknya hanya membuang-buang waktu, tetapi penghasilan ini stabil. Ini tidak seperti tugas-tugas yang Anda bisa gagal. Jika suatu hari Anda tidak menyelesaikannya, Anda harus tidur di tenda di luar ruangan. Saya di departemen tambahan, dan tugas yang bisa saya selesaikan tidak banyak. Jadi tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, saya harus melakukan hal-hal seperti ini. Saat dia berbicara, bus antar jemput berhenti di samping salah satu deretan villa yang berjejer. Kita sudah sampai, ini asrama kalian semua. Baris ke-16, nomor 1, 2, dan 3, ketiga villa ini adalah tempat tinggal Anda. Anda harus memeriksanya sebentar. Benar? Saya akan memberi Anda satu rekomendasi junior. Karena Anda telah tiba di Shrek kami, bagi Anda untuk memanfaatkan semua waktu kultivasi Anda tidak dapat menyia-nyiakan 1 menit atau detik pun, karena semua orang akan berusaha keras. Dan ujian tahunan akademi akan berjalan sesuai dengan kekuatan rata-rata 1 tahun kalian. Saya pernah mendengar bahwa tahun Anda sangat kuat, jadi saya memperkirakan ujian Anda akan lebih sulit dibandingkan dengan kami. Mampu bertahan adalah sebuah kemenangan. Saya juga harus berusaha keras. Dalam 1 tahun, saya akan bisa lulus dari outer court. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk menyentuh pelataran dalam, tetapi jika saya bisa memasuki pelataran dalam, itu adalah satu langkah nyata ke surga. Setiap senior pengadilan dalam sangat dihormati oleh federasi dan dia diberi sumber daya yang sangat besar. Berbicara tentang inner court, ekspresi pengemudi jelas penuh kerinduan. Mereka keluar dari mobil dan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak kelas. 3 orang Lan Xuanyu melihat ke deretan villa yang tergabung di depan mereka, dan semuanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Mereka telah berusaha keras untuk waktu yang lama, mempertaruhkan semuanya untuk waktu yang lama, dan akhirnya mereka bergabung dengan Akademi Shrek. Sejak saat itu, mereka benar-benar berubah menjadi orang-orang Shrek. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Lan Xuanyu berada di baris ke-16 rumah nomor 1, Qian Lei di nomor 2, dan Liu Feng di nomor 3. Ketiga orang itu telah menggunakan perangkat komunikasi Shrek mereka untuk menyimpan nomor orang lain, sehingga mereka dapat langsung berhubungan satu sama lain menggunakan perangkat ini. Menggunakan perangkat komunikasinya sendiri untuk membuka pintu kamar, Lan Xuanyu memasuki apa yang diklasifikasikan sebagai wilayahnya. Saat masuk, pertama ada aula dengan langit-langit tinggi. Aula ini tampaknya memiliki sofa yang terlihat sangat nyaman. Itu terutama mengandalkan dekorasi berwarna putih susu dan kuning muda, dan pada dasarnya semuanya terbuat dari bahan batu dan kayu. Itu ringkas dan halus. Meja teh memiliki kertas di atasnya.
Lan Xuanyu mengambilnya untuk melihatnya. Akun tertulis menyentuh semua fitur villa, yang memiliki segala macam kemampuan. Lantai pertama memiliki ruang tamu dan kamar mandi tamu, serta dapurnya dan ruang penyimpanan tambahan. Di lantai 2 ada 2 kamar tidur. Setiap tahun, Akademi Shrek mengizinkan anggota keluarga siswa untuk datang dan berkunjung selama 1 bulan. Itu juga memiliki ruang kabin simulasi, jadi dengan kata lain, dia tidak harus pergi ke ruang kelas khusus, dia bisa langsung menggunakan kabin simulasi di sini. Lantai ketiga adalah ruang meditasi. Sesampainya di titik ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan rasa heran. Setiap lantai memiliki sekitar 100 meter persegi, dan seluruh lantai 3 hanyalah satu ruang meditasi. Selain itu, ada tambahan satu lantai bawah tanah, yaitu ruang budidaya. Termasuk adalah ruang kultivasi pertahanan tinggi dan ruang gravitasi. Ini tidak terlalu mengejutkan, dibandingkan dengan rumah Lan Xuanyu di planet Tianluo, itu tidak sebaik itu. Seluruh villa memiliki luas sekitar 400 meter persegi. Mereka memiliki setiap fasilitas, dengan semua yang dibutuhkan tersedia. Lan Xuanyu dengan sangat cepat mengunjungi villa. Kamar tidurnya sangat nyaman, dengan semua tempat tidur yang dibutuhkan tersedia. Semua tempat tidur masih baru, dan masih ada sedikit bau sinar matahari. Ruang kabin simulasi sangat besar, setara dengan 2 kamar tidur yang digabungkan. Di dalamnya ada sebuah platform dengan kabin simulasi canggih yang dia tidak tahu modelnya. Selain itu, masih memiliki ruang yang besar. Tapi, apa yang paling membuat Lan Xuanyu terkejut adalah ketika dia berjalan ke lantai 3. Di tangga yang tiba di lantai 3, langsung ada satu pintu besar, tapi selain itu sepertinya pintu ini terbuat dari logam. Pintu besi itu dalam keadaan tertutup. Lan Xuanyu menggunakan perangkat Shrek Academy Communication miliknya untuk memasangkan kunci kombinasi, dan pintu besar itu perlahan terbuka. Setelah dia memasuki pintu besi ini, dia langsung merasa kulit kepalanya mati rasa, dan setiap sel di tubuhnya semuanya bersemangat. Ruang meditasi. Ini adalah satu ruangan bundar yang besar, luasnya membentang lebih dari 100 meter persegi. Langit-langit ruangan juga berbentuk busur lingkaran. Yang paling aneh, atapnya benar-benar transparan. Dia tidak tahu apakah itu terbuat dari logam transparan atau bahan lain. Kubah transparan memiliki garis-garis yang menonjol di atasnya, yang ketika sinar matahari menyinari mereka menyebabkan seluruh ruangan menjadi berwarna keemasan. Lantai dan dinding semuanya ramping, dan memiliki pola urat di atasnya. Pembuluh darah ini tampaknya secara tidak jelas menyerap energi sinar matahari yang datang ke arah mereka. Tepat ketika dia tiba di sini, Lan Xuanyu segera merasakan bahwa kekuatan asal bumi surga di sini setidaknya 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan dunia luar, dan bahwa energi kehidupan juga setidaknya 1 kali lipat lebih kuat daripada dunia luar. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan di dalamnya, dia tahu dari satu pandangan bahwa desain dekoratif di dinding dan lantai ini seharusnya adalah susunan bimbingan jiwa yang legendaris. Array bimbingan jiwa terkait dengan rute studi penting lainnya dari Master Jiwa. Semua mesya, baju perang, dan senjata bimbingan jiwa memiliki hubungan dengan array bimbingan jiwa. Namun, array bimbingan jiwa sangat rumit untuk dipelajari. Ingin menguasainya, seseorang perlu menginvestasikan energi dan bakat maksimum ke dalamnya. Array bimbingan jiwa di dalam ruang meditasi ini jelas berskala besar. Meskipun desain dekoratifnya tidak terlalu terkonsentrasi, itu masih mampu menyebabkan kekuatan asal bumi surga di sini menjadi berlimpah, dan dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa berkultivasi di sini pasti akan jauh lebih cepat dibandingkan di dunia luar. Tidak heran jika senior yang mengantarkan mereka mengatakan bahwa tinggal di villa benar-benar sesuatu yang berharga. Ruang meditasi yang satu ini saja sudah terlalu berharga. Akademi yang merawat mereka dengan baik benar-benar. Berkultivasi di tempat seperti ini, bagaimana mungkin Anda tidak dapat berpromosi dengan cepat? Tetapi lingkungan kultivasi semacam ini pasti terbatas di Shrek, dan dia merasa inilah alasan mengapa mereka hanya merekrut beberapa siswa setiap tahun. Berhenti di tengah ruang meditasi ini, Lan Xuanyu segera memiliki keinginan impulsif untuk berhenti sejenak dan mulai bermeditasi. Saat ini dia tahu bahwa kamar tidurnya tidak penting. Jika dia ingin tidur, tidur di sini juga bagus. Dia tidak tahu seberapa kuat itu dibandingkan dengan dunia luar. Shrek benar-benar layak menjadi tempat yang didambakan oleh semua Soul Masters. Tidak heran setiap kali Guru Ji menyebut Shrek, dia akan tampak sangat mengingatkan. Guru Yin,
Meskipun di permukaan dia mengeluh tentang hal itu, pada kenyataannya, itu karena dia tidak dapat melepaskan dan tidak ingin berpisah dengannya sehingga dia dapat memiliki keluhan semacam ini. Tepat pada saat itu, perangkat komunikasi Shrek di pergelangan tangan Lan Xuanyu berbunyi. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dan melihat bahwa dia tidak tahu nomornya. Saat dia terhubung, pihak lain datang dan dengan malas berkata, "Ayo temukan aku di Interstellar Center." Anda dapat menggunakan fitur navigasi suara di perangkat komunikasi Anda. Setelah satu kalimat ini, mereka baru saja menutup telepon. Lan Xuanyu pasti mengenali siapa itu, bukankah itu gurunya yang ceroboh itu? Lan Xuanyu hanya perlu memikirkan, Wingman, satu kata itu dan dia agak menyesal memilih Departemen Komando Antar Bintang. Dengan prestasi juara pertamanya, dia bisa saja memilih jurusan mana saja untuk diterima. Selain itu, dalam kondisi kultivasi seperti ini di Shrek, terutama dengan energi kehidupan yang begitu melimpah, kekuatan garis keturunannya tidak perlu diisi ulang dengan kekuatan jiwa setelahnya. Kecepatan promosi soul power-nya jelas akan meningkat, dan titik lemah ini akan ditambah. Kelas lapis baja ganda juga bukan pilihan yang salah. Dia bisa memikirkan semua yang dia inginkan, tetapi saat ini dia sudah menjadi murid Departemen Komando Antar Bintang. Tanpa alternatif lain, dia hanya bisa meninggalkan ruang meditasi dengan hati yang hancur. Bab 296 Tang Zhenhua. Perangkat komunikasi Shrek memiliki tombol suara di atasnya. Yang harus Anda lakukan hanyalah menekan tombol ke bawah, dan mengatakan tujuan yang Anda inginkan. Secara alami, perangkat komunikasi dilengkapi dengan panduan suara. Karena tidak memiliki shuttle bus, ia hanya bisa mengandalkan kedua kakinya untuk berlari ke depan. Karena dia tidak terbiasa dengan jalan, dan juga karena dia tidak berani berlari terlalu cepat jika dia melanggar beberapa aturan yang tidak diketahui, Lan Xuanyu menggunakan waktu sekitar setengah jam sebelum akhirnya tiba di Interstellar Center. Interstellar Center adalah tempat sepi dan muram yang sama seperti terakhir kali dia datang ke sana. Setelah memasuki pintu, masih kosong seperti sebelumnya. Hanya ada pesawat tempur antar bintang dan Meisha yang kembali menarik pandangannya di tengah aula besar ini. "Ikut aku," sebuah suara yang akrab bergema. Pria parubaya yang ceroboh itu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Tidak diketahui jam berapa dia muncul di samping di aula besar. Hari ini dia tampaknya telah berganti pakaian, tetapi penampilannya masih terlihat agak compang camping, dengan rambutnya juga acak-acakan. Penampilannya terlalu berbeda, dengan janggut besar menutupi lebih dari 2/3 wajahnya. "Halo guru," sapa Lan Xuanyu dengan hormat. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia sudah berada di tangan orang ini, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain jujur. Pria parubaya yang ceroboh itu baru saja berbalik dan pergi, membawa Lan Xuanyu ke lift. Kali ini lift langsung sampai di lantai 6. Dari melihat tombol di lift, ini juga harus menjadi lantai tertinggi. Keluar dari lift, Lan Xuanyu terkagum-kagum saat mengetahui bahwa lantai atas Interstellar Center memiliki langit-langit kaca yang sama dengan kamar asramanya, tetapi dibandingkan dengan asramanya, yang satu ini jauh lebih besar. Ukurannya setidaknya 2000 meter persegi, dan juga memiliki ketinggian lebih dari 30 meter. Jika saat itu malam hari, tentu akan menjadi pilihan yang bagus untuk melihat langit berbintang di sini. Kedua sisi ruangan memiliki beberapa platform dengan Meisha di atasnya. Modelnya semuanya dalam gaya yang benar-benar sederhana dan tanpa hiasan, dan jelas itu bukan produk sains dan teknologi terbaru. Berjalan ke dalam, ada meja, sofa acak-acakan, serta rak buku yang sangat-sangat banyak. Mereka semua agak berantakan. Selain itu, ada juga tabel file yang sangat besar, di mana terdapat banyak cetak biru dan rencana desain dan semacamnya. Hal lain yang diperhatikan Lan Xuanyu ketika dia tiba adalah bahwa lantai atas Interstellar Center memiliki banyak desain dekoratif yang rumit di lantai. Rupanya itu juga merupakan Soul Guidance Array atau semacamnya. Namun, dia tidak tahu apa perannya. Pria parubaya yang ceroboh berjalan mendekat dan duduk di sofa, setelah itu dia memberi isyarat agar Lan Xuanyu duduk di sebelahnya. Lan Xuanyu merasa sedikit kewalahan dengan betapa baiknya dia berakting. Lagi pula, setelah ujiannya hari itu, guru itu tidak memberinya waktu yang menyenangkan. Pria parubaya yang ceroboh itu dengan samar berkata, "Nama saya Tang Zhenhua, dan saya adalah gurumu sejak saat ini. Aku akan memberitahumu satu hal yang baik. Kali ini, di Departemen Komando Antar Bintang,
hanya ada kamu yang mendaftar dan hanya kamu yang diterima. Selain itu, Anda masih memiliki 7 atau 8 saudara laki-laki dan perempuan senior. Saat ini di pelataran luar, ini adalah seluruh siswa Departemen Komando Antar Bintang kita. Lan Xuanyu, setelah mendengar ini, mau tidak mau pikirannya berkedut. Ini kabar baik, Departemen Komando Antar Bintang yang besar ini hanya memiliki beberapa orang, ini seperti memiliki 2 atau 3 anak kucing. Kamu mungkin berpikir tentang betapa sedikitnya orang yang dimiliki Departemen Komando Antar Bintang kita, kan? Tang Zhenhua dengan samar berkata. Lan Xuanyu terbatuk, berkata, konsentrasi adalah fitur terbaik. Tang Zhenhua melengkungkan bibirnya. Omong kosong. Saya beritahu Anda, alasan mengapa kami tidak begitu populer adalah karena prasyarat kami dalam memilih yang terbaik terlalu tinggi. Jika Anda beralih dengan institut cabang kami, Departemen Komando Antar Bintang kami adalah departemen tunggal terbesar. Institut cabang. Lan Xuanyu menatap dengan bingung. Shrek memiliki institut cabang. Tang Zhenhua mendengus setuju. Kamu akan mengetahuinya nanti, dan kamu juga akan pergi ke sana untuk mengalaminya. Anda tidak berpikir bahwa akademi nomor 1 di federasi selama 30.000 tahun, akademi Shrek yang besar ini, hanya menerima beberapa orang ini setiap tahun. Informasi orang dalam Shrek dan kekuatan gurunya yang berkualitas hanya sekecil ini. Anda semua mampu menguji cabang utama. Sebenarnya, ini sudah jalan pintas, wajar saja, karena kalian sudah dipilih sebagai satu dari 10.000. Jadi aku pernah mendengar bahwa selama kompetisi pemilihan awal, di seluruh pemilihan awal dan ujian komprehensif, kamu berada di posisi pertama setiap saat. Tetapi Anda masih hanya memiliki 2 cincin sekarang. Tang Zhenhua berbicara. Aku beruntung, Lan Xuanyu buru-buru berkata. Tang Zhenhua menatap matanya. Sekarang, kita akan meraih keberuntungan itu dan membentuknya. Setiap generasi, Shrek memiliki perwakilan. Mereka adalah satu-satunya yang benar-benar dapat mewakili anak-anak surga yang dibanggakan Shrek untuk generasi mereka. Tapi, jika Anda ingin menjadi orang ini, maka Anda harus jauh melebihi rekan-rekan Anda. Oleh karena itu, teman sekelas Anda bukanlah target perbandingan Anda, melainkan target Anda adalah alam semesta. Lan Xuanyu benar-benar ingin mengatakan, Guru, saya hanya memiliki 2 cincin, bukankah ini terlalu dini untuk mengatakan ini? Tetapi melihat betapa bersemangatnya Tang Zhenhua, pada akhirnya dia tidak berani mengatakan ini dengan lantang. Dia hanya mendengarkan dengan hormat pidato berapi-api gurunya. Saya meneliti situasi Anda dan berbagai informasi tentang Anda. Jiwa bela diri kembar, tidak buruk, dan juga garis keturunan yang sangat istimewa. Inilah yang perlu Anda kembangkan di masa depan. Namun, Anda benar-benar tidak boleh lupa, Anda adalah bagian dari Departemen Komando Antar Bintang kami. Luar angkasa adalah wilayah kita, dan di mana kekuatan kita yang sebenarnya muncul. Anda tahu mengapa saya mengatakan kepada Anda beberapa saat yang lalu bahwa adalah hal yang baik bahwa Anda adalah satu-satunya individu di Departemen Komando Antar Bintang istilah saat ini. Lan Xuanyu menyuarakan pikirannya, berkata, karena kamu hanya perlu menginstruksikan satu orang, aku. Pada saat yang sama, saya dapat membuat semua sumber daya Departemen condong ke arah saya. Tang Zhenhua berkata, poin pertama benar. Tapi poin kedua, bukan kesempatan. Kebiasaan Shrek adalah bahwa seseorang harus bergantung pada diri sendiri untuk memperjuangkan semua sumber daya kultivasi mereka. Anda harus bergantung pada lambang untuk menukarnya. Lambang mewakili kontribusi Anda, dan lebih banyak kontribusi untuk Shrek akan membuat Anda mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Bahkan jika kamu satu-satunya murid kami, tetap seperti ini. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi agak kecewa. Dia berpikir bahwa karena dia adalah satu-satunya siswa di Departemen Komando Antar Bintang, dia akan mampu memperoleh beberapa keuntungan besar dari para guru di sini. Kecewa, maka Anda salah. Karena, dengan saya di sini, Anda tidak akan mengambil banyak jalan memutar. Mengambil lebih sedikit jalan memutar berarti Anda akan menghemat banyak sumber daya. Di seluruh pengadilan luar, saya yang tertua dalam hal usia. Jalan yang saya lalui bahkan lebih jauh dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan Ying Lohong itu tidak sebaik aku. Dan, akademi kami memiliki banyak rahasia, dan banyak peluang. Di bawah arahan saya, Anda dapat mengkonsumsi lebih sedikit lambang dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk diolah. Benar,
Kamu baru saja tiba di sini. Hari ini adalah hari pertamamu. Departemen Komando Antarbintang kami mungkin tidak dapat langsung memberi Anda beberapa sumber daya kultivasi, tetapi masih ada beberapa hal dasar yang perlu Anda miliki. Sebentar lagi, Anda akan langsung kembali ke asrama Anda, dan saya akan meminta anggota staf mengantarkan beberapa barang ke asrama Anda. Anda perlu menyediakan ruang di aula lantai pertama asrama Anda. Saya akan memberi Anda tabel desain untuk dimainkan, dan setelah itu Anda dapat menggunakannya untuk meneliti cetak biru. Juga, saya akan mengirimkan salah satu kabin simulasi milik Departemen Komando Antarbintang kami. Ini akan masuk ke ruang simulasi Anda. Ini adalah hadiah pribadi saya untuk Anda, sisa dari penggunaan saya sendiri, dan saya menghapusnya secara bertahap dan memberikannya kepada Anda. Ini bukan departemen kami yang menugaskan Anda sumber daya. Jika ada yang bertanya, Anda memberitahu mereka apa yang baru saja saya katakan. Dipahami, mata Lan Xuanyu cerah. Dia agak cerdas, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud gurunya. Meskipun mereka tidak dapat mengarahkan sumber daya untuk menguntungkannya, ini tidak merusak kebiasaan di permukaan. Nyatanya, hanya dari beberapa kalimat ini, dia bisa mendengar diskriminasi guru yang menguntungkannya. Segera, semua keluhannya terhadap wingman-nya tersapu bersih, dan dia memiliki kesan yang sangat baik tentang guru yang ceroboh ini. Jangan senang terlalu dini. Beberapa hal harus menjadi milik Anda. Namun, hal-hal tersebut memiliki syarat. Karena Anda masuk sekolah sebagai juara pertama, maka setiap ujian setelah ini, Anda juga harus menjadi juara pertama. Kalau tidak berhasil, hehe. Tang Zhenhua tertawa, dan janggut besarnya di wajahnya kemudian bergetar. Hati Lan Xuanyu menjadi dingin, dan dia segera merasa seolah-olah krisis yang hebat telah tiba, rambutnya berdiri tegak seketika. Oke. Kita tidak punya apa-apa lagi, kembali menunggu. Selain itu, dengan kekuatanmu yang tidak mencukupi, pastikan kamu tetap low profile. Tang Zhenhua dengan sedih berkata, jangan seperti Yin Tianfan yang idiot sebelumnya, yang pamer di mana-mana dan sangat terkenal. Itu tidak bagus, dan akhirnya pria mencolok itu keluar dari sini. Tetap saja, dia harus berhubungan denganmu. Katakan padanya, jika dia punya nyali untuk kembali, dia sebaiknya bersiap untuk menerima pukulan. Ini adalah kata-kata saya kepadanya. Bab 297 Pemahaman yang lebih rinci. Ya guru, Lan Xuanyu mengangguk sambil memperhatikan saat hening di dalam hatinya untuk Guru Yin. Baru saja, ketika Guru Tang ini menyebut dia, niat membunuhnya jelas dilepaskan. Guru, saya masih memiliki satu hal yang ingin saya ganggu Anda. Ini tentang pertukaran. Bisakah Anda membuka hak istimewa untuk saya? Saya ingin menggunakan lambang untuk ditukar dengan sumber daya kultivasi. Lan Xuanyu benar-benar tidak akan lupa menanyakan hal ini. Tang Zhenhua dengan agak tidak sabar berkata, berapa banyak emblem yang kamu miliki, apa yang bisa kamu tukarkan? Jangan khawatir tentang ini, kumpulkan beberapa emblem dan kemudian kita bisa bicara lagi. Lan Xuanyu dengan penuh semangat berkata, Guru, saya mendengar bahwa lambang tingkat ungu dapat ditukar dengan harta surga dan bumi yang membantu dalam kultivasi dan tidak memiliki efek samping dalam mempromosikan kekuatan jiwa. Masalah terbesar saya saat ini justru kekuatan jiwa saya tidak mencukupi. Oleh karena itu, saya ingin mempromosikan kekuatan jiwa saya sehingga saya dapat mencapai peringkat 30 secepat mungkin. Jika saya bisa mencapai peringkat 30, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Tang Zhenhua menatap kosong padanya. Peringkat ungu. Anda memiliki lambang peringkat ungu. Bagaimana ini mungkin? Lan Xuanyu berpikir untuk dirinya sendiri, ternyata orang ini sama sekali tidak memperhatikanku. Dengan tergesa-gesa, dia menjelaskan jalannya peristiwa yang menyebabkan dirinya memperoleh lambang pangkat ungu. Setelah mendengar penjelasannya, wajah Tang Zhenhua kembali normal. Pantas saja kamu mendapatkan tempat pertama ujian komprehensif. Jadi seperti ini. Memang, lambang peringkat ungu tidak buruk. Benar, Anda adalah pengguna jiwa bela diri kembar, mengapa kekuatan jiwa Anda hanya di peringkat 23? Berbicara dengan benar, bahkan jika jiwa bela diri Anda adalah tipe energi terutama, maka kekuatan spiritualnya akan lebih tinggi. Tapi, jika tingkat spiritual yang sesuai berbeda terlalu banyak dari tingkat kekuatan jiwa Anda, tingkat spiritual akan mempengaruhi dan membalas kekuatan jiwa. Anda setidaknya harus berada di peringkat 30, itu benar. Petik 2.
Lan Xuanyu berpikir sejenak, dan berkata, "Guru, ternyata ini berhubungan dengan garis keturunanku." Tang Zhenhua dengan agak tertarik berkata, "Silakan dan ceritakan tentang itu." Dia juga agak penasaran dengan garis keturunan Lan Xuanyu. Bagaimanapun, Ying Lohong benar-benar tertarik padanya, dan memutuskan untuk menekankan pembinaan Lan Xuanyu. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Lan Xuanyu tentang ini. Lan Xuanyu berkata, "Saya memiliki perasaan seperti ini hanya setelah saya tiba di Akademi Shrek. Sebelumnya, saya juga secara langsung berusaha keras dalam latihan kultivasi saya, tetapi kekuatan jiwa saya memang meningkat sangat lambat. Ketika saya berada di Akademi Tianluo, semua guru saya juga mengatakan bahwa ini tidak cocok dengan jiwa bela diri kembar saya, dan mereka juga menganggap ini sangat aneh. Baru setelah saya tiba di Akademi Shrek, saya menemukan beberapa perubahan. Saya sangat peka terhadap energi kehidupan di sini. Pertama kali saya berkultivasi, saya mengalami energi kehidupan mengalir ke dalam diri saya. Setelah energi kehidupan ini memenuhi saya, energi garis keturunan saya langsung muncul untuk mencernanya. Hal ini menyebabkan garis keturunan saya menunjukkan variasi positif, yang menyebabkan kekuatan saya meningkat pesat. Saat itu saya akhirnya mengerti. Ternyata, garis keturunan saya perlu menyerap lebih banyak daripada yang dibutuhkan jenis energi lain, dan terutama bergantung pada ini untuk mempromosikan dan mendukungnya. Alasan kultivasi saya sangat lambat sebelumnya adalah karena energi kehidupan di lingkungan tidak mencukupi. Kekuatan garis keturunan saya baru saja menyerap latihan kultivasi saya dan menggunakan kekuatan jiwa untuk melengkapi dirinya sendiri, yang menyebabkan kecepatan promosi kekuatan jiwa saya melambat. Tapi, setelah saya tiba di sini di Shrek, masalah ini teratasi karena energi kehidupan yang kaya dan melimpah di sini. Kecepatan kultivasi saya jelas meningkat cukup banyak. Oleh karena itu, saya memiliki keyakinan bahwa saya akan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi saya. Mendengar ini, Tang Zhenhua tampak agak heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang garis keturunan di mana garis keturunan guru jiwa cukup kuat bahkan untuk menelan kekuatan jiwa mereka sendiri. Ini sama sekali tidak pernah terdengar, bahkan melalui sejarah panjang pahlawan besar Shrek, tidak ada yang seperti ini diturunkan. Di Akademi Shrek, mereka tidak pernah kekurangan garis keturunan yang kuat. Misalnya, mereka memiliki garis keturunan malaikat suci, garis keturunan kera raksasa Titan, dan bahkan garis keturunan naga suci Radiant dan seterusnya. Ini memang luar biasa, namun yang mereka hasilkan hanyalah keuntungan. Itu membuat pemegang garis keturunan mempromosikan kekuatan jiwa mereka lebih cepat melalui kultivasi. Bagaimana mungkin ada garis keturunan yang sebaliknya akan menyerap kekuatan jiwa? Kemarilah. Tang Zhenhua mengulurkan tangannya ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu bergegas berdiri di depannya. Tang Zhenhua mengangkat tangannya dan mencubit urat pergelangan tangan kanannya. Kedua matanya sedikit menyipit dan kemudian tertutup sepenuhnya. Dalam sepersekian detik, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sepertinya sekelilingnya telah menjadi kacau. Semuanya menjadi ilusi. Dia bahkan samar-samar merasa bahwa Tang Zhenhua telah menyatu dengan desain dekoratif di lantai dan bergabung menjadi satu kesatuan. Lapisan samar lingkaran cahaya mulai memanjang dari tubuh Tang Zhenhua, dan sekitarnya mulai menunjukkan beberapa pemandangan yang mengerikan dan penuh warna. Itu adalah satu demi satu gambar fantastis. Di tengah hutan besar, binatang besar yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap melayang ke tampilan. Ada naga raksasa, monster berkepala lembu dengan tubuh ular, serta Titan Giant Ape yang besar, bersama dengan Dark God Terror Claw Bear yang menyebarkan cakar emas gelapnya lebar-lebar. Di tengah langit, keberadaan apa yang menyembunyikan langit dan menutupi matahari. Siluet hitam pekat yang sangat besar seperti awan hitam membentang di langit. Saat cahaya dan bayangan ini menyapu satu demi satu, pada saat yang sama, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa tubuhnya seperti terbakar dan menjadi sangat panas. Tang Zhenhua tiba-tiba membuka kedua matanya, dan dua sinar cahaya ungu emas melintas di matanya. Lan Xuanyu merasakan getaran dingin mengalir di lautan jiwanya. Dalam sepersekian detik itu, dia merasa seperti telah benar-benar terlihat. Tapi pada saat ini, pusaran darah di perutnya tampaknya akhirnya merasakan sesuatu. Pusaran berwarna emas dan perak kembar berputar dengan keras, dan bagian dari aura garis keturunannya yang aneh menyebar ke arah luar. Seluruh tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba bergetar, dan dunia fantasi di sekitarnya langsung menghilang tanpa jejak. Tetapi pada saat ini,
jari-jari Tang Zhenhua telah meninggalkan pergelangan tangannya, dan wajahnya penuh keheranan. Tidak heran, tidak heran. Basis kultivasi seperti apa yang dia miliki? Tentu saja dalam sekejap ini, jarinya tiba-tiba terlempar. Ini jelas sesuatu yang basis kultivasi Lan Xuanyu tidak mampu capai, melainkan berasal dari kekuatan penolakan garis keturunannya. Penolakan semacam itu datang dari dalam lapisan terdalam dari garis keturunannya. Dalam sepersekian detik itu, Tang Zhenhua melihat seberkas cahaya dan bayangan warna-warni. Tampaknya itu adalah aura tertinggi, dan dengan paksa membuka jari-jarinya dengan rohnya. Garis keturunan apa ini? Levelnya tinggi, dan tanpa diduga itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tidak heran jika Ying Lohong menganggap Lan Xuanyu sepenting ini. Saat ini, dia segera memiliki perasaan bahwa dia telah mengumpulkan harta karun. Ceritakan secara detail tentang situasi garis keturunanmu. Garis keturunan Anda ini sangat istimewa, dan saya hampir dapat memastikan bahwa, dalam catatan tertulis Akademi Shrek, kami tidak pernah memiliki garis keturunan seperti ini. Lepaskan jiwa bela diri Anda dan biarkan saya melihatnya, kata Tang Zhenhua dengan suara yang dalam. Sekarang, dia juga tidak ingin Lan Xuanyu pergi. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Ini adalah Akademi Shrek, tanah suci para master jiwa, bahkan di atas pagoda transfer roh. Jika ada semacam metode yang cocok dengan kultivasi jiwa bela dirinya bahkan lebih dari apa yang sudah dia miliki, maka tanpa ragu, disinilah dia kemungkinan besar akan menemukannya. Kedua tangan secara bersamaan terangkat, dan di cekungan telapak tangannya di kedua tangan, Blue Silver Grass bermotif emas dan perak mengebor, bergoyang lembut. Segera setelah itu, telapak tangan Lan Xuanyu mengeluarkan sisik demi sisi. Tangan kiri memiliki sisik berwarna perak berbentuk oval, dan tangan kanan memiliki sisik berwarna emas berbentuk belah ketupat. Kedua jenis sisik itu menyebar ke atas, terus memanjang hingga mencapai sikunya. Rumput perak biru di atas kedua telapak tangannya juga tampak memiliki pembuluh darah berbentuk sisik di atasnya. Aura Lan Xuanyu juga tampak berubah. Kedua mata samar-samar memiliki perasaan sinar cahaya yang mengalir keluar dari mereka. Tang Zhenhua dengan sungguh-sungguh merasakan setiap bagian dari perubahan dalam tubuh Lan Xuanyu. Klan Naga, ini adalah aura garis keturunan Klan Naga. True Dragon, terlebih lagi, itu adalah True Dragon yang sangat tangguh. Warna emas, mungkinkah Radiant Holy Dragon? Tidak, itu tidak benar. Radiant Holy Dragon berwarna putih dengan tambahan emas, dan juga atribut cahaya murni. Aura rumput perak biru berwarna emas yang dilepaskannya sangat membara, kejam, dan intens. Itu tidak memiliki sedikit cahaya untuk itu. Tapi, saat melepaskan Blue Silver Grass milikmu yang berwarna perak, itu sebenarnya memiliki aura ilusi. Namun, tanpa kecuali, mereka berdua adalah eksistensi tingkat tinggi. Alis Tang Zhenhua semakin erat. Kapan rumput perak birumu menunjukkan variasi seperti ini? Bahwa dua jenis rumput perak biru Anda telah menerima pengaruh garis keturunan Anda dan menghasilkan variasi, tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja, kedua jenis garis keturunan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka tidak masuk dalam konflik? Bab 298 Manfaat memiliki seorang guru. Saat berbicara, dia sekali lagi meraih pergelangan tangan Lan Xuanyu. Dua jenis garis keturunan itu saling bertentangan. Namun guru saya saat itu membantu saya menggabungkan mereka, menghasilkan pusaran garis keturunan yang menyebabkan mereka tidak bertabrakan satu sama lain, jelas Lan Xuanyu. Menurutnya, level Tang Zhenhua pasti lebih tinggi dari semua gurunya yang lain. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih tinggi dari guru Nana, dan dia seharusnya bisa mengetahui apa masalahnya. Pusaran, di mana? Tang Zhenhua bertanya, heran. Lan Xuanyu menunjuk ke perutnya. Tang Zhenhua mengangkat tangan dan mendorong perutnya. Setelah waktu yang sangat singkat, mulutnya sedikit terbuka, janggut besar di wajahnya sedikit bergetar. Matanya penuh dengan emosi yang tak terbayangkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Bimbingan seperti ini, guru yang mana itu? Qi Hongbin, mustahil. Dia tidak memiliki kemampuan seperti ini. Bahkan ada sedikit kemungkinan bahwa itu adalah Yin Tianfan. Siapa yang melakukan manipulasi brilian semacam ini? Pusaran garis keturunan ini hanyalah sebuah keajaiban. Ini setara dengan membantu Anda membuat sesuatu yang mirip dengan pusaran kekuatan jiwa terlebih dahulu. Apa tingkat kultivasi Anda saat ini terbentuk? Lan Xuanyu juga tidak menyangka bahwa Tang Zhenhua akan seheran ini.
Dia awalnya juga menceritakan rahasia ini kepada Ji Hongbin, tetapi meskipun Ji Hongbin menganggap ini sangat fantastis, dia juga tidak mengatakan apa-apa tentang itu, hanya percaya itu adalah karakteristik dari garis keturunannya. Namun, persepsi Tang Zhenhua berbeda. Ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat terbentuk dengan sendirinya, menjadi karakteristik dari garis keturunan. Dia bukan peneliti yang hebat di bidang ini, tetapi dia dipengaruhi oleh peneliti terkemuka di federasi tentang masalah ini. Pada tahap awal ini, dia juga mengerti banyak. Pusaran garis keturunan ini menggabungkan dua garis keturunan yang sangat kuat bersama-sama dalam satu tungku selain membiarkan mereka hidup berdampingan dengan damai. Ini terlalu tak terbayangkan. Menurut intensitas garis keturunan Lan Xuanyu, jika dia hanya memiliki satu, itu akan cukup baginya untuk dengan mudah menjadi pembangkit tenaga listrik terkemuka. Namun, memiliki dua jenis, sangat mungkin cukup untuk menyebabkan tubuhnya meledak dan mati. Dalam hal ini, kekuatan garis keturunan cukup untuk menimbulkan bahaya bagi hidupnya. Tetapi sekarang, karena keberadaan pusaran garis keturunan ini, kedua garis keturunan yang sangat kuat ini dapat hidup berdampingan satu sama lain, tidak ada yang tunduk satu sama lain tetapi juga saling tidak agresif satu sama lain. Mereka bahkan masih bisa saling melengkapi untuk memasok Lan Xuanyu dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan dia memiliki kekuatan bertarung yang jauh melebihi orang lain di level yang sama. Ini sangat brilian. Tang Zhenhua bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa melakukannya, dan menyimpulkan bahwa dia tidak bisa. Meskipun saat ini, karena kekuatan Lan Xuanyu masih agak lemah dan lemah, mereka masih tidak dapat sepenuhnya melihat kegunaan luar biasa dari kekuatan garis keturunan ini. Namun, menunggu sampai dia menjadi eksistensi yang tangguh, dua garis keturunan super ini, tanpa diragukan lagi, akan memberinya perubahan besar. Ini seperti seorang Soul Master yang memiliki garis keturunan Titan Giant AP dan Heavenly Azure Ox Python pada saat yang bersamaan. Tapi juga, tak satu pun dari mereka yang bertentangan satu sama lain, dan malah disatukan oleh jenis kemampuan khusus. Siapa guru yang membantumu itu? Di mana mereka? Tang Zhenhua agak tidak percaya bahwa ada seorang guru seperti ini di luar Akademi Shrek. Lan Xuanyu berkata, guru Nana di planet Tiandou. Dia seorang guru di sekolah institut tempat itu. Tang Zhenhua menarik napas dalam-dalam. Dia sangat luar biasa. Saya tidak menyangka planet Tiandou masih memiliki keberadaan guru seperti ini. Ini adalah keterampilan yang saleh. Lan Xuanyu masih belum mengerti, dan hanya bertanya, Guru, apakah metode kultivasi yang saya gunakan saat ini benar? Tang Zhenhua berkata, kurasa aku tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari ini, setidaknya. Mungkin, itu juga karena tingkat kultivasi Anda rendah sehingga Anda memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pusaran garis keturunan semacam ini. Bagaimanapun, fondasi yang dibuatnya untuk Anda sangat bagus. Saya sudah dapat melihat bahwa kedua jenis garis keturunan ini sudah mulai menyatu. Ini secara substansial akan mengurangi bahaya yang akan Anda hadapi di masa depan, sedemikian rupa sehingga kedua jenis garis keturunan itu dapat benar-benar bergabung menjadi satu. Bakat yang dimiliki gurumu sangat hebat. Ini tidak terbayangkan. Kasus Anda adalah contoh klasik. Jika Anda ingin membagikan keadaan Anda dan menjalani beberapa pengujian mendetail, membiarkan sekolah menyimpan beberapa catatan, Anda mungkin dapat menukarnya dengan jumlah pencapaian yang tidak sedikit. Lan Xuanyu menatap sejenak. Guru, apakah ini sangat merepotkan? Alis Tang Zhenhua sedikit merajut. Agak merepotkan, karena akan membutuhkan waktu observasi dan pemeriksaan yang sangat lama. Lupakan saja, saat ini masih terlalu dini. Anda masih berada di dua deringan, dan perubahannya masih belum cukup. Setelah kekuatan Anda sedikit lebih kuat dan memiliki banyak perubahan, kita dapat membicarakannya lagi. Pertama, keadaan Anda tidak bisa diceritakan kepada orang lain, terutama kepada orang di luar sekolah. Saya akan mempertimbangkan untuk berbicara dengan spesialis yang relevan untuk memecahkan kode keadaan khusus Anda, dan melihat apakah ada sesuatu yang lebih cocok untuk Anda. Benar, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda sangat terhubung dengan energi kehidupan, dan terlebih lagi garis keturunan Anda dapat secara langsung menyerap energi kehidupan untuk membantu mereka. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya, dan menjelaskan detail bagaimana setelah dia tiba di Akademi Shrek, dia telah menyerap energi kehidupan dalam proses kultivasinya. Mendengarkan ceritanya, mata Tang Zhenhua sekali lagi berkilat dengan cahaya yang menakjubkan.
hidup berhubungan erat dengan konstitusi. Anda memang layak menjadi siswa Akademi Shrek kami, karena Anda benar-benar monster kecil. Dengan asumsi tidak ada yang salah, karena tubuh Anda sangat erat terhubung dengan energi kehidupan, ketika Anda berkultivasi di sini di sekolah, efeknya pasti akan 2 kali lipat untuk setengah pekerjaan. Guru, sumber daya kultivasi apa yang bisa saya tukarkan sekarang yang paling cocok untuk saya dalam mempromosikan kekuatan jiwa saya? Lan Xuanyu bertanya. Tang Zhenhua tiba-tiba tersenyum, janggut di sekitar sudut mulutnya mencuat. Kamu tidak membutuhkan harta karun langit dan bumi. Saya pikir ada sesuatu yang lebih cocok untuk Anda. Ayo beri aku lambang peringkat ungu itu. Lan Xuanyu mengambil lambang peringkat ungu dari sebelah hatinya untuk menyerahkannya. Ini adalah barangnya yang paling berharga, dan dia selalu menimbunnya di suatu tempat yang bisa bersentuhan dengan kulitnya. Tang Zhenhua melemparkan kotak itu ke udara. Setelah itu dia dengan lembut melambaikan tangannya ke atas meja teh di depannya, segera menaruh setumpuk lambang peringkat kuning ke atasnya. Dalam pertukaran pribadi, satu lambang peringkat ungu biasanya dapat ditukar dengan 15 hingga 20 lambang kuning. Saya akan bertukar dengan Anda sesuai dengan standar terbesar, dan itu tidak dianggap bertentangan dengan peraturan sekolah. Silakan dan kumpulkan lambang kuning itu, kata Tang Zhenhua. Lan Xuanyu menatap, agak ragu. Ji Hongbin memang mengatakan bahwa beberapa hal yang dapat ditukar dengan lambang ungu adalah hal-hal yang tidak dapat ditukar dengan lambang kuning. Tapi, dia hanya ragu sesaat sebelum mengambil lambang kuning itu. Dia yakin bahwa Tang Zhenhua tidak akan menyakitinya. Selain itu, karena dia menukarnya dengan standar terbesar, seperti itu, dia merasa bisa menukarnya lagi tanpa masalah. Jika Anda memiliki pendapat tentang apa yang ingin Anda tukarkan, mari kita dengarkan, tanya Tang Zhenhua padanya. Lan Xuanyu berkata, keinginan terbesar saya adalah untuk menukar surga dan harta karun bumi yang dapat mempromosikan kekuatan jiwa saya, yang sesuai dengan atribut saya. Sesegera mungkin saya ingin meningkatkan kekuatan saya untuk mencapai peringkat 30. Juga, Guru, garis keturunanku sepertinya agak aneh. Sepertinya saat saya mempromosikan kultivasi saya ke tingkat berikutnya, cincin jiwa saya akan berevolusi secara otomatis. Ketika saya berada di satu cincin, 2 jiwa bela diri saya keduanya berwarna putih cincin jiwa 10 tahun, tetapi begitu saya tiba di 2 cincin, mereka semua secara otomatis maju menjadi 100 tahun. Saya ingin bereksperimen dan melihat apakah mereka akan berpromosi lagi dan menjadi berwarna ungu begitu saya naik ke 3 cincin. Ini adalah rahasia yang tidak bisa dia sembunyikan, oleh karena itu dia memutuskan untuk langsung keluar dan mengatakannya. Dia hanya menyembunyikan bahwa cincin jiwanya akan muncul dengan sendirinya, tidak membutuhkan jiwa roh tambahan. Ini adalah rahasia terbesarnya. Masih ada situasi seperti ini. Menarik, sungguh menarik. Nah, selain itu, apakah ada hal lain yang ingin Anda tukarkan? Tang Zhenhua bertanya. Lan Xuanyu berkata, Guruji menyebutkan bahwa mata iblis ungu dari Sekte Tang dapat mengolah penglihatanku dan mempromosikan kekuatan roh. Saya juga ingin bertukar untuk ini. Itu membutuhkan setengah emblem ungu. Mata setan ungu. Anda tidak perlu menukar untuk itu. Tang Zhenhua berkata, saya juga murid dari Sekte Tang. Menukar metode kultivasi Sekte Tang di sekolah terlalu mahal. Nanti, jika Anda mau, saya bisa membimbing Anda untuk menjadi anggota Sekte Tang. Setelah itu, akui saja aku sebagai tuanmu. Dengan cara ini Anda tidak perlu menggunakan kontribusi, dan saya bisa langsung mengajari Anda metode Sekte Tang. Bab 299 Liu Feng mengakui seorang guru. Ini juga oke. Lan Xuanyu segera membuka matanya lebar-lebar. Dia semakin yakin bahwa memilih Departemen Komando Antar Bintang adalah pilihan yang tepat. Seperti yang dikatakan Tang Zhenhua, memiliki guru ini, dia benar-benar dapat menghindari jalan memutar, dan menghemat banyak sumber daya. Untuk saat ini saya hanya bisa memikirkan 2 hal ini saja. Saya pasti masih ingin melihat meja pertukaran. Lan Xuanyu berkata. Tang Zhenhua menganggukkan kepalanya, dan berkata, kamu ingat, kamu tidak akan pernah memiliki cukup lambang untuk digunakan. Ini karena apapun bidang yang Anda pelajari, Anda akan mengkonsumsi emblem. Misalnya, membuat mecha membutuhkan logam yang tidak biasa dan membutuhkan beberapa soul guidance arrays. Ini membutuhkan emblem untuk dibeli. Saat ini Anda menginginkan surga dan harta duniawi. Saya tidak berpikir ini perlu.
Fisik afinitas hidup Anda adalah alternatif yang lebih baik. Hari ini kamu baru saja tiba di sini. Saya akan membuka kemampuan pertukaran untuk Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Pertama, Anda perlu melakukan studi reguler Anda. Setelah itu saya akan memberi Anda aplikasi untuk pertukaran khusus, dan saya pribadi akan mengarahkan Anda untuk pergi ke sana ke tempat itu. Oke, aku akan mengikuti saranmu. Lan Xuanyu sudah benar-benar yakin di dalam hatinya bahwa guru baru ini, yang membimbingnya melalui ketidaktahuan Shrek, benar-benar merupakan kejadian yang membahagiakan. Meraih tumpukan lambang kuningnya, Lan Xuanyu bersiap untuk pergi. Kamu tunggu sebentar dulu. Tang Zhenhua tiba-tiba memanggil untuk menghentikannya. Setelah itu, dia berdiri dan bergerak menuju pintu di samping, yang tampaknya mengarah ke semacam area longe. Setelah beberapa saat berusaha, dia berjalan keluar dari dalam dan menggunakan seluruh tubuhnya untuk dengan hormat mempersembahkan sebuah kotak logam emas gelap seukuran telapak tangan kepada Lan Xuanyu. Ini adalah sesuatu yang aku pinjamkan padamu, bukan memberimu. Ketika saya membutuhkannya kembali, saya akan datang mencari Anda untuk mengembalikannya. Anda tinggal membukanya di dalam ruang meditasi kamar asrama Anda. Saat berkultivasi, buka tutupnya saja tidak apa-apa. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini. Jika seseorang menemukannya, katakan saja atas biaya Anda saya meminjamkannya kepada Anda, mengerti? Lan Xuanyu dengan penasaran melihat kotak itu, dan mau tidak mau bertanya, Guru, apa ini? Tang Zhenhua dengan samar berkata, lambang Shrek Academy Black Rank. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diperoleh di pelataran luar. Itu karena terbuat dari ranting pohon abadi yang tumbang, sesuatu yang sangat langka. Itu memiliki energi kehidupan yang sangat kaya, dan itu sendiri adalah harta karun. Sejalan dengan itu, kekuatan hidup Anda berhubungan erat dengan konstitusi Anda, dan itu akan sangat membantu kultivasi Anda. Jika pusaran garis keturunan Anda muncul gelisah lagi, Anda bisa meletakkannya di perut Anda, dan itu akan membantu Anda menenangkan garis keturunan Anda. Lambang peringkat hitam, Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tersentuh secara emosional setelah mendengar ini. Dia sudah mengalami kesulitan mendapatkan lambang peringkat ungu. Pada level yang lebih tinggi lagi, emblem hitam ini bisa ditukar dengan 10 atau lebih emblem ungu. Eksistensi macam apa ini ya? Guru, ini terlalu berharga. Wajah Lan Xuanyu sedikit memerah. Akademi Shrek tidak dapat kehilangan benda ini. Anda memegangnya bukan saya yang memberikannya kepada Anda, saya yang meminjamkannya kepada Anda untuk membantu kultivasi Anda. Aku akan mencarimu saat aku membutuhkannya kembali. Jika Anda tidak dapat memperoleh yang pertama dalam penilaian Anda, kembalikan saja kepada saya. Mata Tang Zhenhua mengandung alasan yang mendalam di dalamnya. Ya, saya mengerti. Lan Xuanyu sangat puas meninggalkan pusat antar bintang. Perjalanan ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Meskipun guru Tang miliknya agak kurang mengesankan, dia sangat mendukungnya, dan akhirnya bukan lagi wingman. Namun, pada saat yang sama, ia mengalami tekanan yang sangat besar. Di tahun yang akan datang, perlu baginya untuk berpromosi hanya baik-baik saja, karena siapa yang tahu acara ujian akhir itu akan seperti apa. Jika seperti ujian komprehensif kali ini, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Tetapi jika itu adalah pertempuran arena, 1 lawan 1, siapa dari siswa baru ini yang bisa dia kalahkan? Jumlah tekanan yang besar secara alami tidak terbatas hanya pada dirinya. Liu Feng sudah berdiri di depan meja kerja Xiaoqi selama setengah jam. Pada titik ini, ekspresinya memang agak aneh. Terakhir kali, setelah ujian, kondisi tubuhmu sangat serius. Agar Anda dapat berpartisipasi dalam ujian komprehensif sesudahnya, saya memberi Anda beberapa makanan untuk dimakan. Namun, sekolah memiliki peraturan sekolah, dan tidak ada orang yang dapat melanggarnya. Hal-hal yang Anda makan saat itu dihargai hingga 1 lambang peringkat ungu. Nanti, Anda masih harus membayar saya kembali. Kapan Anda berniat membayar saya kembali? Kata Xiaoqi dengan samar. Liu Feng menatapnya kaget. Lambang ungu, bagaimana ini bukan perampokan? Aku tidak ingin memakannya. Andalah yang berinisiatif untuk memberikannya kepada saya. Xiaoqi meliriknya. Kalau begitu lihatlah seperti ini. Saya membantu Anda lulus ujian untuk masuk Akademi Shrek, apakah saya salah? Sudut mulut Liu Feng berkedut. Jelas Xuanyu yang membantuku lulus ujian, tapi bagaimana dia bisa mengatakan ini di depan wajahnya?
IQ-nya masih belum terlalu rendah. Tapi aku masih belum memiliki emblem ungu untuk diberikan padamu, dan kurasa aku tidak akan bisa mendapatkannya dalam waktu dekat. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Liu Feng tidak berdaya. Saat ini, dia sudah menjadi babi mati yang tidak takut terbakar oleh air mendidih. Xiao Qi menghela nafas, dan berkata, ini adalah peraturan sekolah. Saat itu, saya sudah bersumpah melebihi peraturan sekolah. Saya harus memberikan sekolah akuntansi untuk ini. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat mempertahankan posisi saya sebagai guru, dan Anda akan dikeluarkan dari sekolah. Bukankah Lan Xuanyu mendapatkan lambang ungu? Anda dapat mencarinya untuk meminjamnya. Liu Feng dengan tegas berkata, bagaimana tidak apa-apa. Xuanyu sudah terlalu banyak membantuku. Tanpa dia, saya benar-benar tidak akan bisa menguji Shrek. Bagaimana saya bisa meminjam barang-barangnya? Dia juga memiliki kebutuhan mendesak untuk lambang ungu itu untuk ditukar dengan sumber daya untuk mempromosikan kekuatan jiwanya. Saya tidak bisa melakukan itu. Xiao Qi sangat menatap matanya memancarkan sedikit kepuasan di dalam diri mereka. Maka kita hanya memiliki satu metode tambahan. Selain guru biasa, sekolah ini masih memiliki guru langsung. Relatif, seorang guru langsung dapat menunjukkan bantuan kepada murid-muridnya dan membuat sekolah dapat menerima ini. Misalnya, saya dapat menawarkan pinjaman tanpa bunga dan semacamnya. Saya kira saya dengan enggan dapat memanggil Anda sebagai murid langsung. Dengan cara ini, lambang ungu dapat dipinjamkan kepada Anda tanpa bunga selama 1 tahun, dan Anda dapat menunggu sampai Anda menyelesaikan ujian tahun itu untuk memberikannya kepada saya. Namun, saya punya pertanyaan. Kamu masih lemah? Apakah kamu bisa lulus ujian periode tahun? Aku pasti bisa. Liu Feng berkata tanpa ragu sedikit pun. Dia bisa masuk ke Shrek, dan itu sangat sulit. Sekarang, pada saat ini, dia merasa seperti hatinya menahan bola api di dalamnya. Dia sudah punya rencana, dan pasti akan mempertaruhkan semuanya sampai batasnya, berusaha semaksimal mungkin agar dia bisa tetap tinggal. Dia sangat jelas bahwa Lan Xuanyu dapat membawanya dan Qian Lei untuk memasuki Shrek, tetapi dia harus menjaga dirinya sendiri untuk tetap di sana. Dia sangat jelas bahwa dia bukan individu yang berbakat, dan bahwa dia harus bergantung pada upaya besar yang tidak terbatas untuk mempromosikan dirinya sendiri. Bagus, maka cara ini baik-baik saja. Mulai hari ini, Anda adalah murid langsung saya. Selain belajar rutin setiap hari, datanglah mencari saya setiap hari setelah jam makan malam. Liu Feng menatap kosong, apakah dia baru saja menjadi murid langsung guru terhormat ini? Kamu tidak mau. Kalau begitu bayar kembali emblemku. Xiao Qi mengulurkan tangannya tanpa pamrih. Namun, di mata Liu Feng, bagaimana perasaannya bahwa guru ini agak bejat? Aku bersedia, kata Liu Feng agak tak berdaya. Bagus kalau begitu aku dengan enggan menerimamu. Apa yang Anda makan hari itu adalah sejenis harta surga dan bumi, satu kelopak bunga krisan yang menghubungkan surga beludru aneh yang berumur 100.000 tahun, kata Xiao Qi dengan mendalam. Bunga krisan, mata Liu Feng langsung terbuka lebar. Xiao Qi dengan sedih berkata, apa yang kamu pikirkan, usia yang begitu muda dan pikiranmu serumit ini? Liu Feng, dengan wajah bingung, berkata, saya hanya tidak tahu bahwa bunga krisan juga bisa menjadi harta surga dan bumi. Guru, apa yang Anda maksud dengan pikiran yang rumit? Xiao Qi merasa keberaniannya tercekik, dan terbatuk dengan kasar. Baiklah, biarkan aku selesai, dan jangan menyela. Xiao Qi berkata, Strain Velvet Heaven Connecting Chrysanthemum tidak hanya memulihkan tubuhmu, tetapi pada saat yang sama juga secara diam-diam memengaruhi dan mengubah tubuhmu. Anda hanya berada di peringkat 20 di Soul Power, Anda harus bisa merasakan perbedaan dalam diri Anda. Sangat cepat, Anda harus bisa menembus dan mencapai peringkat 30. Jika Anda membutuhkan roh jiwa baru pada saat itu, carilah saya dan saya akan membawa Anda untuk memilih. Pada saat yang sama, transformasi terbesar Strain Velvet Heaven Connecting Chrysanthemum sebenarnya ada di tulang akarmu. Bab 300 untuk masing-masing, kesempatan mereka. Dari mana asal pemberian bawaan guru jiwa? Mengapa ada beberapa orang yang bahkan lebih cocok untuk berkultivasi dan beberapa orang yang berkultivasi dengan lambat? Ini karena jiwa bela diri memelihara tubuh pada tingkat yang berbeda.
Jiwa bela diri yang kuat secara alami akan lebih menyehatkan diri sendiri dan meningkatkan tingkat kultivasi yang menyertainya. Jiwa bela diri Anda, tombak naga putih, memiliki garis keturunan naga sejati. Namun, itu relatif tipis. Keuntungan terbesar The Strain Velvet Heaven Connecting Chrysanthemum adalah kemampuannya untuk meningkatkan aura garis keturunan ini, sehingga mengubah tulang akar Anda. Itu mengubah fondasi tubuh Anda menjadi lebih baik. Ini jauh dan jauh lebih penting daripada mempromosikan kekuatan jiwa Anda. Karena itu, jangan berpikir Anda kalah. Kelopak bunga krisan yang menghubungkan surga Bloodru aneh tidak mudah didapat. Itu bukan sesuatu yang dapat ditukar setiap saat. Hanya karena Anda memiliki lambang ungu tidak berarti Anda dapat menukarnya dengan lambang. Saya awalnya menukar satu untuk digunakan sendiri. Aku melepaskanmu dengan mudah, anak muda, dan kamu masih tidak mau. Sebelum kamu kembali, pergilah ke ruang gravitasi untuk berlatih. Lakukan yang terbaik untuk memeras setiap kekuatan fisik dari diri Anda untuk merangsang potensi tubuh Anda sepenuhnya. Biarkan khasiat medis Strain Velvet Heaven Connecting Chrysanthemum melakukan yang terbaik dan tunjukkan sepenuhnya. Anda harus bisa merasakan perbedaannya ketika itu tiba. Ya, Akademi Shrek, kantor dekan pengadilan luar. Sedikit berlemak, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak memiliki waktu yang cukup lama untuk mengisap payudara ibumu untuk mendapatkan susu? Ying Lohong dengan sedih berdiri di depan Qian Lei. Tatapan licik anak muda ini selalu dengan sangat teliti, jatuh ke dadanya yang tegak. Qian Lei dengan bodohnya tergagap, Din, aku belum. Dia berpikir bahwa dia diperlakukan agak tidak adil, dia benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja, hanya saja perawakan Ying Lohong terlalu berlebihan. Dia selalu malu untuk mengatakan, dia disusui dari ibunya sampai dia berusia 6 tahun. Belum lama sejak dia menyapi dirinya sendiri, jadi dia benar-benar merasa sangat dekat dengan keberadaan itu. Saya telah menonton rekaman video ujian komprehensif Anda. Anda baru saja menemukan bahwa Anda dapat bergabung dengan pemanggilan Anda. Ying Lohong bertanya, ya, itu hanya muncul setelah kekuatan spiritual saya menerobos ke Spirit Sea Realm. Ngomong-ngomong, aku juga belum mengujinya sebelumnya, kata Qian Lei dengan tulus. Setelah itu, dia melakukan yang terbaik untuk menundukkan kepalanya, membiarkan pandangannya melayang ke bawah. Berlutut, Ying Lohong tiba-tiba berkata, Qian Lei tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ying Lohong berkata, segera. Saya akan menerima Anda sebagai murid langsung. Saya akan meneliti garis keturunan Anda ini dengan sungguh-sungguh untuk sementara waktu. Ini sedikit menarik. Qian Lei langsung gembira, dan tanpa ragu sedikit pun dia berlutut di tanah dan segera membenturkan kepalanya 3 kali. Ying Lohong tercengang, dan meledak, siapa yang menyuruhmu bersujud? Qian Lei dengan tidak meyakinkan berkata, kamu menyuruhku berlutut bukan untuk bersujud kepada Tuan. Ying Lohong dengan sedih berkata, kamu terlalu terburu-buru. Aku hanya membuatmu mengalami beberapa hal. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke tanah. Qian Lei baru saja menemukan bahwa dalam posisi dia berlutut adalah sajadah. Ketika dia berlutut, tanah di sekitarnya tiba-tiba menampakkan dirinya, dan tampaknya itu karena dia telah berlutut di atas sajadah itulah yang menyebabkan perubahan sesudahnya. Segera, dia hanya merasakan udara di sekitarnya mulai bergetar, dan laut rohnya juga tampaknya mengikuti berfluktuasi pada frekuensi khusus di matanya. Perasaan ini 100% fantastis, dan sepertinya dia benar-benar jenuh di tengah dunia khusus. Kekuatan spiritual mengikuti frekuensi itu untuk bergelombang dari atas ke bawah, dan membuatnya memiliki kesadaran akan dunia lautan yang fantastis ini untuk pertama kalinya. Ombak di laut rohnya bergelombang, berlari ke atas dan ke bawah. Dia tidak tahu berapa kali ini terjadi sampai perlahan-lahan menjadi tenang. Tentu saja kamu berada di Spirit Sea Realm. Mendingan, hanya saja, tingkat kultivasi Anda masih terlalu rendah. Anda hanya berlutut di sini. Rasakan perubahan laut roh Anda dan promosikan diri Anda. Jiwa bela diri Anda relatif istimewa, dan Anda mengolah kekuatan jiwa Anda terlalu lambat. Ini tidak sebaik kultivasi kekuatan spiritual Anda. Akhirnya kekuatan spiritual Anda akan mencapai kekuatan yang cukup untuk dapat membalas budi kekuatan jiwa Anda dan membantu kekuatan jiwa Anda untuk berpromosi. Segera setelah Spirit Sea Realm Anda stabil, saya akan memberi Anda jenis metode kultivasi kekuatan spiritual. Saat dia mengatakan ini, Ying Lohong berdiri untuk pergi. Guru, saya harus berlutut berapa lama? Qian Lei bertanya dengan sedih.
Ying Lohong dengan samar berkata, berapa lama pun kamu bisa berlutut, berapa lama pun kamu harus berlutut. Hanya pertama kali Anda berlutut di sini yang memiliki efek terbaik. Semakin lama Anda bertahan, semakin banyak manfaat yang bisa Anda peroleh. Anda setidaknya harus berlutut selama 24 jam. Jika tidak, maka Anda tidak perlu menjadi murid langsung saya. Jika Anda tidak memiliki banyak ketekunan dengan kekuatan yang Anda miliki saat ini, Anda tidak akan dapat melewati ujian tahun pertama, dan saya tidak akan repot-repot mendukung orang itu. Berlutut 24 jam atau lebih. Wajah Qian Lei langsung runtuh. Tirai jendela ruangan di sekitarnya perlahan tertutup, hanya meninggalkan lingkaran cahaya samar di lantai muncul di depan matanya. Gelombang spiritual lembut terus berdampak terhadap laut spiritual Qian Lei, membuatnya merasakan perubahan di dalamnya. Qian Lei mengerti, ini harus menjadi ujian Ying Lohong untuk dirinya sendiri, dan murid langsung ini harus menahannya dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Menderita, harus bertahan. Belum lagi semua manfaat yang terlibat, yang terpenting adalah, guru ini ya. Begitu dia kembali dan memberitahu Liu Feng dan Lan Xuanyu bahwa gurunya adalah dekan pengadilan luar, dia akan bisa bertindak sombong. Dan dia bukan hanya dekan, tapi dia juga wanita cantik yang besar. Biarkan mereka iri padanya sampai mati. Berpikir sampai di sini, Qian Lei langsung merasa bahwa 24 jam seharusnya tidak tertahankan. Menutup kedua matanya, dia berlutut di sana dalam posisi itu dan mulai dengan serius merasakan perubahan di laut spiritualnya. Saat ini, Lan Xuanyu sudah kembali ke kamar asramanya sendiri. Ia segera tiba di tengah ruang meditasi, menutup pintu besi dengan keras, dan duduk bersila di tengah ruang meditasi. Pada saat pertama yang memungkinkan, dia mengeluarkan kotak logam yang dilengkapi dengan lambang pangkat hitam, dan membukanya dengan hati-hati. Segera setelah kotak itu dibuka hanya dengan celah kecil, segera, energi kehidupan yang sangat kuat menyembur keluar dari dalam. Lan Xuanyu menanggung bebannya, dan segera merasa seperti tubuhnya telah dibersihkan oleh mata air panas yang lembut dan kaya. Seluruh pribadinya memiliki perasaan baru semacam ini. Tiba-tiba, di dalam perutnya, kecepatan pusaran darah tiba-tiba melambat seperti tenggelam ke dalam rawa. Tampaknya energi kehidupan terlalu kaya, sampai-sampai pusaran garis keturunannya makan terlalu banyak dan hampir meledak. Di dalam ruang meditasi, energi kehidupan yang awalnya kaya dari dunia luar dan aura kehidupan yang kuat tiba-tiba muncul, menggiling pola urat satu demi satu saat mereka menyala satu persatu. Di tengah persepsi Lan Xuanyu, itu seperti angin puyuh yang muncul entah dari mana. Ketika dimulai, itu sangat kecil, tetapi dengan sangat cepat menelan seluruh ruang meditasi. Lokasinya adalah pusat pusaran, dan energi kehidupan yang kaya dan kuat masuk ke dalam dirinya seperti lautan menerima konvergensi dari 100 sungai. Pada saat ini, Lan Xuanyu akhirnya membuka kotak logam sepenuhnya. Di dalam, lambang hitam legam dilepaskan. Itu tidak berbeda dari emblem lainnya dalam hal gaya, tapi itu memiliki semacam kilau yang mengeluarkan perasaan lembab. Namun, begitu ia mulai menghubungi udara dunia luar, permukaannya segera mengeluarkan lingkaran cahaya berkilau, sama seperti esensinya. Tanpa diduga, itu memang penampilan yang sama dengan esensi energi kehidupan. Ini adalah betapa kayanya energi kehidupan, baru kemudian muncul dalam bentuk ini. Lan Xuanyu sudah sangat shock. Dia tidak pernah merasakan energi kehidupan yang mampu mencapai level seperti ini. Tetapi tepat pada saat ini, rongga dadanya tiba-tiba terdengar teriakan mendengung darinya. Dalam sekejap, Lan Xuanyu hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat untuk sesaat. Gelombang aura yang sama langsung meluap dari perutnya. Pusaran emas dan perak hampir memberontak dalam sepersekian detik itu, karena fluktuasi garis keturunan yang sangat kuat melonjak keluar, menyebabkan seluruh tubuh Lan Xuanyu memiliki semacam perasaan terbakar di sekujur tubuhnya. Dia memeriksa ke dalam dirinya dengan perhatian penuh, dan segera menemukan bahwa di dalam rongga toraksnya, revolusi pusaran emas dan perak yang semula terus-menerus tiba-tiba berhenti, tiba-tiba membeku sepenuhnya. Setelah itu, warna emas dan perak tiba-tiba mulai terpisah satu sama lain, memanjang ke belakang secara terbalik melalui garis keturunannya. Dengan kedua telapak tangan tiba-tiba mati rasa, masing-masing memiliki sehelai rumput perak biru yang keluar dari sana. Apa yang menyebabkan Lan Xuanyu menjadi heran adalah bahwa rumput perak biru yang telah dibor bukanlah daun rumput asli berwarna hijau biru, tetapi masing-masing berwarna emas dan berwarna perak. Sebelumnya,
Blue Silvergrass sebelumnya memiliki pola urat berwarna emas dan perak di atasnya, tetapi sekarang, mereka telah berubah menjadi rumput berwarna emas dan perak dengan beberapa urat berwarna biru.